Cerita dimulai dengan kecelakaan mobil di mana seseorang berteriak untuk memanggil ambulans. Tiba-tiba, tokoh utama kita terbangun, seolah-olah dia baru saja keluar dari mimpi buruk. Kemudian, suara penyiar terdengar melalui interkom, mengumumkan kedatangan kereta di stasiun terminal. Protagonis kita melirik tangannya dan bertanya-tanya apakah mungkin, hanya mungkin, dia telah meninggal. Saat itu juga, sebuah tangan menyentuh bahunya, dan suara seorang wanita memanggilnya. Gadis itu bertanya apakah dia bisa membantunya dengan barang bawaannya. Ketika dia berbalik, dia terkejut melihat wanita itu dan langsung mengenalinya. Pahlawan kita bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi begitu muda dan memperhatikan pakaiannya berasal dari tahun pertamanya. Dia terus menatap gadis itu dari dekat. Melihat bayangannya di jendela kereta, dia menyadari bukan hanya gadis itu yang lebih muda. Protagonis kita melihat dirinya yang berusia 19 tahun dan benar-benar terkejut. Dia kemudian mulai bertanya secara sarkastis apakah, dengan suatu keajaiban, dia telah dilahirkan kembali. Akhirnya, ingatannya yang terfragmentasi mulai menyatu kembali. Sebuah ingatan muncul di benaknya tentang seorang gadis yang memintanya untuk mengantarnya pulang. Dalam ingatannya, wanita itu berkata dia tidak takut, bahkan jika dia mencoba melakukan sesuatu padanya. Tiba-tiba, seorang wanita berambut hitam muncul, meneriakkan namanya dengan marah. Dia dengan cepat melihat gadis yang marah itu menyerbu ke arah mereka. Wanita itu mencengkeram kerah bajunya dan bertanya apakah ini tipe gadis yang disukainya sekarang. Tokoh utama kita menepis tangannya untuk mendorongnya menjauh. Wanita lain mengatakan mantannya sekarang menyukai yang sedikit lebih muda dan menggesekkan tubuhnya sambil memanggil yang lain tante. Wanita berambut hitam itu menjadi marah dan menuntut untuk tahu siapa yang dia panggil tante. Ia menerjang gadis yang lain. Wanita muda itu mencoba membela diri, tetapi akhirnya atasannya ditarik ke bawah dalam perkelahian itu. Yang lebih muda mendorong mantan istri protagonis. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke jalan, tepat di jalur truk terkenal. Chun. Pahlawan kita berteriak agar dia berhati-hati. Dia berhasil meraih tangannya, tetapi sudah terlambat. Tanpa pilihan lain, dia menarik mantan istrinya ke dalam pelukan, berpikir dia berutang nyawa padanya, dan begitu saja, mereka menemui ajal. Kembali ke dunia nyata, Jung Yanyan yang cemberut bertanya apakah dia sudah selesai menatapnya. Tokoh utama kita tersadar dan meminta maaf, mengatakan dia hanya melamun. Penyiar mengulangi bahwa kereta sekarang tiba di stasiun, tapi Jung Yanyan terkejut dan kehilangan keseimbangan. Dan dia akhirnya jatuh tepat di atas tokoh utama kita, dengan balon besarnya terlihat jelas. Pahlawan kita sedikit bingung dengan situasi yang tak terduga. Balon besar itu mengeluarkan suara lembut yang indah saat memantul. Dia dengan cepat bangkit berdiri, benar-benar malu. Setelah momen canggung itu, tokoh utama kita bersikap tenang dan mengatakan akan membantunya dengan barang bawaannya. Mereka berjalan berdampingan dengan dia yang terlihat sangat malu. Jung Yanyan memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi atau dia akan tamat. Protagonis kita berpikir dalam hati bahwa dia masih ceroboh dan energik seperti yang dia ingat. Dan dengan itu, dia tiba di Universitas Jinling. Dia ingat bahwa pada usia 18, dia memiliki ambisi besar, tetapi takdir punya rencana lain untuknya. Tapi sekarang setelah dilahirkan kembali, dia bersumpah untuk menjadi hebat dan kuat untuk menempa kejayaannya sekali lagi. Saat itu juga, seorang gadis mendekatinya dan bertanya apakah dia di sini untuk mendaftar. Dia melihat gadis itu dan mengenalinya sebagai Chen Wan. Protagonis kita mengingat kakak kelas Chen Wan dan betapa cantiknya dia. Di tempat lain, istri protagonis juga terbangun dengan kaget. Dia melihat sekeliling dan bertanya-tanya apakah ini kamar tidur lamanya. Dia menyadari ada sesuatu yang terasa aneh. Dia kemudian bergegas ke cermin, dan terkejut dengan bayangannya sendiri. Gadis itu menyadari dia telah dilahirkan kembali dan benar-benar tercengang. Sambil tersenyum, kakak kelas itu memperkenalkan dirinya sebagai Chen Wan dan menawarkan untuk membantu Zhou Yuan. Perhatian protagonis kita tertuju pada tahi lalat tertentu di Chen Wan. Dia kemudian ingat bahwa tahi lalat inilah yang membuatnya jatuh ke dalam penipuannya di kehidupan masa lalunya. Tokoh utama kita mengambil brosur dari tangannya sambil memanggilnya kakak kelas. Zhou Yuan menyebutkan bahwa cara penjualan seperti ini agak ketinggalan zaman, yang membuatnya terkejut. Chen Wan terkejut dengan keberanian mahasiswa baru itu dan bertanya apa yang baru saja dia katakan. Protagonis kita menawarkan untuk mempromosikan brosur untuknya, dan dia bisa menyimpan komisinya. Gadis itu terkejut dan bertanya apakah dia serius, berpikir dia bisa menggunakan anak ini untuk mendorong produk ke mahasiswa baru lainnya. Jadi, dia menyerahkan brosur itu kepada protagonis kita dan menyuruhnya melakukan yang terbaik. Chen Wan mengatakan dia akan memeriksa hasilnya nanti dan melambaikan tangan selamat tinggal. Pahlawan kita berpikir bahwa di kehidupan masa lalunya, dia sangat baik dan bahkan mengantarnya sampai ke asramanya. Segera, dia tiba di gedung asramanya dan mendengar seseorang mengeluh tentang sekolah. Dengan itu,
tokoh utama kita perlahan membuka pintu kamarnya. Dan di dalam, dia melihat seorang pria berambut merah mengeluh tentang kehidupan. Pria itu dengan cepat berjalan ke arah protagonis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Chang Hao, dan mengatakan dia sedang menunggu Zhou Yuan muncul agar asrama menjadi lengkap. Mereka memperkenalkan diri. Chang Hao terkejut mengetahui mereka berdua dari kota yang sama. Teman sekamar barunya mengatakan dia membuat rencana untuk bermain kartu dengan beberapa gadis dan menunjukkan foto Zheng Yannian. Chang Hao mengajak Zhou Yuan untuk ikut, tetapi pahlawan kita menolaknya. Kemudian, teman sekamar lain menimpali dan mengatakan dia akan pergi bersamanya untuk bertemu Zheng Yannian ini. Pria itu memberitahu tokoh utama kita untuk tidak cemburu saat dia bergaul dengan para gadis. Mendengar ini, protagonis kita berpikir bahwa dia tidak punya waktu untuk bermain kartu saat ini. Pahlawan kita memakai kacamatanya dan mengatakan bahwa hal terpenting saat ini adalah menghasilkan uang. Tokoh utama kita kemudian menemukan dua gadis yang tersesat dan menawarkan bantuan. Mereka terpesona oleh kakak kelas yang tampan dan menerima bantuannya. Tokoh utama kita bertanya di asrama mana mereka berada agar dia bisa membantu dengan tas mereka. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menawarkan paket data kampus. Para gadis tertarik dengan tawaran itu, dan salah satu dari mereka meminta info kontak kakak kelas itu. Yang lain bertanya, mengapa dia membutuhkan kontaknya padahal nomornya ada di brosur. Temannya menjawab bahwa dengan kakak kelas yang begitu imut, ada baiknya memiliki nomornya untuk masa depan. Dengan itu, tokoh utama kita setuju untuk memberikan kontaknya, dan mereka bertukar nomor. Saat mereka sedang berbicara, dua wanita mendekati mereka. Yang lebih muda bertanya apakah mereka juga menuju asrama A9. Protagonis kita mengenali gadis itu sebagai Shen Yue. Dia mengkonfirmasi bisa mengantar mereka ke sana, dan ibu Shen Yue berterima kasih padanya. Kemudian ibunya berkomentar bahwa kartu kampus itu tampaknya berguna dan menyuruh Zhou Yuan untuk menambahkan kontaknya. Wanita itu bersikeras untuk menambahkan kontak tokoh utama kita, agar dia bisa menjaga putrinya di sekolah. Protagonis kita menawarkan untuk membawa tas mereka ke kamar 503. Shen Yue menjadi penasaran dan bertanya bagaimana kakak kelas itu tahu nomor kamarnya. Pahlawan kita mengelak, mengatakan dia tidak sengaja mendengar mereka berbicara, sambil berpikir dia terlalu banyak bicara, karena kebiasaan dari kehidupan masa lalunya. Dia kemudian menyadari bahwa dia perlu mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Sementara itu, di tempat lain, para gadis bertanya-tanya siapa kakak kelas yang baik hati itu. Sesaat kemudian, seorang siswa berjalan ke arah tokoh utama kita, dan bertanya mengapa nomor di brosur itu dicoret. Protagonis kita menjelaskan itu adalah kesalahan cetak dan nomor yang benar ditulis di sebelahnya. Gadis itu berterima kasih padanya, mengatakan akan menghubunginya nanti, dan pergi. Tak lama setelah itu, seorang pria berlari dengan penuh semangat, mengatakan semua brosur telah dibagikan. Tokoh utama kita tersenyum, berpikir itu sepadan untuk memposting di grup chat sekolah. Sebelumnya, dia telah mengirim pesan di grup menawarkan paket data kampus. Protagonis kita kemudian mulai membalas pesan dari orang-orang yang tertarik. Dia menjelaskan kepada teman sekelasnya bahwa harganya 130 untuk Ruzel seharga 150 menghasilkan komisi $20 per pesanan. Dan kamu juga mendapatkan penghasilan dari penjualan referralmu. Pahlawan kita memuji efisiensi teman sekelasnya Lu Shuo, sementara pria itu memuji koneksinya. Saat itu juga, seorang gadis mendekat dan bertanya apakah dia juga bisa mendapatkan komisi. Shuo terkejut melihat Li Siqing, diplomat tercantik di masa depan. Gadis itu bertanya lagi apakah komisinya benar-benar 20 per orang. Tokoh utama kita mengkonfirmasinya dan memberinya tawaran yang lebih baik. Jika dia membawa 30 orang hari ini, dia akan menjadikannya agen umum kampus dengan komisi 30 per orang. Mata Li Suiqing berbinar dengan tanda dolar ketika dia mendengar proposal itu. Dengan gembira, Li Suiqing menyetujui kesepakatan itu, mengatakan dia akan mengirimkan daftarnya nanti. Dia kemudian berpikir bahwa ini adalah peluang besar dan kehidupan kampusnya menjadi menarik. Benar-benar bingung melihat protagonis kita menutup kesepakatan begitu cepat. Di asrama putri, mantan istri protagonis meneleponnya, tetapi nomornya belum ada. Tiba-tiba, temannya Zheng Yannian mengajaknya bermain kartu di kedai kopi. Sang istri langsung menerima undangan itu. Zheng Yannian terkejut dan bertanya-tanya apakah dia selalu santai seperti ini, karena sebelumnya dia tampak lebih menyendiri. Istri protagonis menjawab bahwa dia hanya bosan di kamarnya, dan dia akan merias wajahnya sebelum mereka pergi. Temannya memperhatikan betapa bahagianya dia dan bertanya apakah pacarnya akan ada di sana. Dia menjadi bingung dan menjawab bahwa dia belum menjadi pacarnya. Dia berpikir dalam hati bahwa dia adalah calon suaminya. Beberapa saat kemudian, keduanya duduk dan menunggu di kedai kopi. Pada saat itu, teman sekamar tokoh utama kita tiba dan mencari Zheng Yannian. Dengan gembira, dia berbalik berpikir itu adalah protagonis. Tapi wajahnya muram ketika menyadari itu bukan dia.
Dia menjadi frustrasi dan bertanya mengapa mereka dan di mana Zhou Yuan. Chang Hao menjawab bahwa protagonis kita ada urusan dan tidak bisa datang. Dia terkejut dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Mungkin ini efek kupu-kupu dari kelahirannya kembali. Yan Yan menggodanya, mengatakan dia dicampakkan, tetapi dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan mungkin dia hanya sibuk. Mantan istri berpikir tentang bagaimana dia menelepon nomor yang tidak valid, tetapi menduga sesuatu mungkin telah berubah dalam kehidupan ini. Salah satu pria mencoba menenangkan keadaan dan mengajaknya bermain kartu, tetapi dia tidak terlihat terlalu antusias. Di tempat lain, protagonis kita tiba di sebuah toko. Seorang karyawan yang ramah menyapanya dan bertanya bagaimana dia bisa membantu. Pahlawan kita meminta manajer toko karena mereka punya janji untuk membahas kesepakatan. Wanita itu kemudian membawanya ke kantor manajer. Dia terkesan dengan kehadiran kuat tokoh utama kita. Meskipun dia sangat muda, dia tiba di sebuah pintu dengan tanda kantor di atasnya. Manajer bertanya apakah dia pemuda yang ingin menjadi agen mereka, dan mengatakan dia punya banyak nyali. Protagonis kita menunjukkan daftar dengan 247 siswa baru yang tertarik dan mengatakan ini baru permulaan. Wanita itu terkesan dengan volume penjualan hanya dalam beberapa hari. Tokoh utama kita mengatakan bahwa untuk paket 150, yang terbaik yang bisa dia dapatkan adalah diskon $7 tetapi dia ingin 80. Manajer setuju dengan diskon itu dan memuji keberaniannya. Protagonis kita kemudian meminta hak agensi untuk seluruh distrik dengan komisi 60% dan uang muka 30%. Dia mendekatinya dan bertanya apakah dia mencoba mengambil semua keuntungan dan berapa biaya dasarnya. Protagonis kita mengatakan keluarganya ada di bisnis ini, jadi dia tidak bisa menyembunyikan apapun darinya, dan menjamin dia akan merebut 40% pasar. Wanita itu terkesan dengan ambisi pemuda itu, menutup kesepakatan, dan mengatakan barang akan dikirim pada waktu dan tempat yang disepakati. Dia kemudian bertanya apakah mereka bisa menandatangani kontrak sekarang, dan dia langsung setuju, memanggilnya Bos Lu. Manajer itu termenung, menyadari bahwa pikiran pahlawan kita jauh lebih dalam daripada anak berusia 18 tahun, dan ketenangannya jarang terjadi. Saat menandatangani kontrak, tokoh utama kita menanyakan satu hal lagi. Dia kemudian ingat bahwa tokonya juga menawarkan ponsel Apple dengan kontrak. Kembali ke kedai kopi, mantan istri protagonis sedang bermain kartu. Salah satu teman protagonis mengeluh bahwa dia memainkan kartu 9 sendirian, menyerahkan kemenangan kepada lawan mereka. Yang lain mencoba menenangkan situasi dan menyuruh temannya untuk mengajarinya cara bermain. Pria itu menolak, mengatakan sudah jelas dia dan pahlawan kita adalah pasangan dan tidak ada yang perlu dia ajarkan padanya. Mantan istri meminta maaf mengatakan dia tidak pandai dalam permainan itu dan menuju ke kamar kecil. Dia kemudian menjauh dari grup. Dia bertanya-tanya mengapa Joyun tidak muncul dan mengapa semuanya begitu berbeda dari kehidupan masa lalunya. Dia kemudian mencoba meneleponnya lagi, berharap panggilan itu akan tersambung kali ini. Di sisi lain kota, protagonis kita meninggalkan toko dengan ponsel baru, berpikir betapa beruntungnya dia mendapatkan nomor yang sama seperti di kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba, teleponnya berdering, dan dia bertanya-tanya siapa yang menelepon karena dia belum memberikan nomornya kepada siapapun. Pahlawan kita menjawab dan bertanya siapa itu, merasa nomor itu anehnya familiar. Terganggu oleh keheningan, dia memperingatkan akan menutup telepon jika orang itu tidak mengatakan apa-apa. Di ujung telepon yang lain, suara Suking berteriak bahwa dia perlu menulis novel karena itu akan menjadi hit besar, tetapi tokoh utama kita langsung menutup teleponnya. Suking terkejut karena dia menutup telepon. Ia bertanya-tanya mengapa dia akan menutup teleponnya seperti itu. Kemudian gadis itu ingat bahwa saat ini, Joyun baru berusia 19 tahun dan bahkan belum mengenalnya. Malu, dia berpikir bahwa rencana pengembangan sepertinya ide yang bagus. Protagonis kita panik menyadari kelahirannya kembali adalah kesepakatan beli satu, gratis satu. Dia memutuskan tidak mungkin dia membiarkan Su Qing tahu dia juga dilahirkan kembali. Mantan istri dan Jung Yin sedang berjalan dengan teman sekamar pahlawan kita ketika salah satu dari mereka mendapat ide cemerlang untuk memata-matai asrama pria. Mendengar kata asrama, mantan istri berhenti di tempat seolah-olah dia baru saja mendapat ide. Su Qing kemudian mengumumkan bahwa karena mereka ada pertemuan kelas, dia akan mengantar mereka kembali ke asrama, membuat para pria benar-benar bingung. Jung Yeon menjadi curiga, bertanya-tanya apakah temannya hanya ingin pergi ke asrama pria untuk mencari Zhou Yuan. Sementara itu, teman sekamar lainnya merengek kepada Chang Hao, sangat cemburu karena tokoh utama kita memiliki gadis cantik yang memikirkannya. Su Xing bertanya pada Jung Yeon apakah menurutnya Chang Hao menyukainya, tetapi dia mengabaikannya, mengatakan dia lebih suka pria yang lebih dewasa. Dengan itu, mereka terus berjalan menuju asrama universitas. Tiba-tiba, mantan istri melihat seseorang di kejauhan dan membeku di tempat. Senyum lebar merekah di wajahnya saat dia dengan gembira memanggil Zhou Yuan,
benar-benar mengejutkan temannya, Jung Yeon. Protagonis kita berbalik dan ya, kecurigaan gadis itu benar. Itu benar-benar dia yang berdiri di sana. Pahlawan kita benar-benar terkejut, sangat panik saat menyadari itu adalah dia, berdiri tepat di depannya. Rahang Jung Yeon jatuh saat dia mengetahui bahwa pria ini adalah Jo Yuan terkenal yang tidak henti-hentinya dibicarakan temannya. Sukin dengan cepat mendekat, tetapi tokoh utama kita berpura-pura bodoh dan bertanya siapa dia. Dia secara resmi memperkenalkan dirinya, mengingatkannya bahwa mereka berada di kelas yang sama, dan pahlawan kita tidak bisa tidak berpikir betapa cantiknya dia di kehidupan masa lalunya. Melihat adegan itu, Jung Yeon berpikir suasana di antara mereka sangat aneh. Ini tidak terasa seperti pertengkaran pasangan, tetapi sesuatu yang lain sama sekali. MC kita benar-benar bingung dengan auranya dan bertanya apakah dia menggodanya, dan dia menyarankan mereka harus saling mengenal lagi. Dengan tatapan penuh tekad, mantan istri berpikir dalam hati bahwa kali ini, gilirannya untuk mengejarnya dan memenangkannya. Pahlawan kita memotongnya, meskipun mengatakan dia sudah menyukai orang lain, sambil berpikir, aku tidak akan jatuh untuk itu lagi. Senyum Suking lenyap dalam sekejap, dan dia terlihat sangat dan benar-benar terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya apakah dia benar-benar menyukai seseorang, dan tokoh utama kita dengan sarkastis menjawab, apakah aneh bagiku untuk menyukai seseorang. Tokoh utama kita mulai menggambarkan gadis yang dilihatnya, tetapi Suking tiba-tiba memotongnya dan menyuruhnya diam. Dia benar-benar marah, berpikir dalam hati bahwa dia pasti jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia bersumpah bahwa dia akan menjadi miliknya dalam kehidupan ini, dan kehidupan berikutnya. Saat itu juga, Jung Yeon berjalan ke arah Jo Yeon sambil tersenyum dan menyapanya. Mengatakan mereka bertemu lagi. Protagonis kita, sangat bersemangat, menyarankan mereka bertukar info kontak, membuat kedua gadis itu terkejut dengan keberaniannya. Suk Ching terkejut ketika melihat ponselnya, berpikir ada yang aneh karena dia tampak jauh lebih mampu dari sebelumnya. Mantan istri MC kita tersenyum dan setuju untuk menambahkan kontaknya, karena mereka teman sekelas. Melihat bagaimana keadaannya, pahlawan kita berpikir bahwa masalah akhirnya dimulai dan dia harus mencari jalan keluar. Jung Yeon ikut campur, menyarankan lebih baik jika mereka tidak saling menambahkan kontak sekarang dan mungkin menunggu lain waktu. Tepat pada saat itu, seorang teman sekamar datang dan memberitahu pahlawan kita tentang pertemuan kelas jam 7 malam. Jo Yun menggunakan pertemuan itu sebagai alasan yang sempurna, menarik teman-temannya dan kabur sambil bersyukur telah diselamatkan dari kekacauan itu. Di dalam kelas, para mahasiswa berkumpul untuk pertemuan kelas yang disebutkan temannya. Sementara itu, Chang dan temannya sedang bergosip tentang para gadis di kelas. Salah satu dari mereka menunjuk seorang gadis dan menanyakan pendapat yang lain. Teman si rambut merah itu mencemooh pilihan itu dan menunjuk ke arah Jung Yeon, tapi Chang Hao hanya mengejeknya, mengatakan kakinya seperti tusuk gigi. Teman sekamar protagonis kita terus menggoda temannya, mengatakan dia jelas tidak punya selera. Lalu, kita melihat seorang gadis berambut merah muda yang menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Teman si rambut merah mencoba membela diri, tapi Cheng Hao hanya mengatakan gadis itu terlalu kurus dan sepertinya butuh makan enak. Jauh dari gosip, pahlawan kita sangat sibuk mengirim pesan teks kepada rekannya, memuji efisiensinya. Pada saat itu, perhatian semua orang beralih ke depan ruangan saat dosen akhirnya tiba untuk pertemuan. Dosen pembimbing memperkenalkan dirinya sebagai Yu Cheng Jin dan mengumumkan bahwa mereka perlu memilih ketua kelas sementara. Mendengar ini, protagonis kita melamun, mencoba mengingat siapa ketua kelas di kehidupan masa lalunya. Kemudian, gadis berambut merah muda dari sebelumnya, bernama Gu Yoyo, mencalonkan dirinya sebagai ketua, dan semua pria di kelas langsung terpikat oleh kecantikannya. Seorang pria bernama Jiang Chou mencalonkan diri, dan menggunakan kesempatan itu untuk bertanya pada Yu Yoyo apakah dia punya pacar. Teman-teman pahlawan kita berpikir pria itu benar-benar badut, jadi mahasiswa lain berdiri untuk melawannya. Tiba-tiba, protagonis kita menyela pemilihan dan memperkenalkan dirinya sebagai agen umum untuk kartu SIM kampus. Mahasiswa lain terkejut dengan tawarannya dan harga paketnya yang jauh lebih murah daripada yang ditawarkan kampus. Dosen itu benar-benar lengah oleh tindakan protagonis kita tepat di tengah-tengah kelasnya. Sehubungan dengan itu, dia menawarkan salah satu brosur kepada dosen. Pahlawan kita kemudian menjelaskan bahwa paket itu bagus untuk penelitian, dan dosen setuju bahwa itu adalah penawaran yang fantastis. Dengan itu, Jo Yuan melanjutkan promosinya, mengatakan biaya internet menjadi sangat murah untuk asrama berisi 4 orang. Dosen pembimbing sangat terkesan, berpikir bahwa jika pahlawan kita menjadi ketua, dia bisa santai selama 4 tahun. Seorang mahasiswa bertanya tentang komisi, dan protagonis kita menawarkan jumlah yang besar tetapi meminta suara sebagai imbalannya. Melihat tawaran yang murah hati itu, mahasiswa lain menjadi bersemangat dan memutuskan untuk memilihnya sebagai ketua kelas. Dan begitu saja,
Zhou Yuan terpilih sebagai ketua sementara dengan gadis berambut merah muda, Gu Yoyo, sebagai wakilnya. Gu Yoyo mendekati pahlawan kita, mengatakan dia juga ingin membeli salah satu kartunya. Dia kemudian berkata sambil tersenyum bahwa dia datang untuk mendukung bisnisnya dan bertanya apakah dia tidak akan menyambutnya. Protagonis kita menjadi sedikit bingung dan mencoba mengubah topik, berpikir dia mencoba menggodanya. Saat itu, seorang gadis lain datang dengan penuh semangat, mengatakan dia mendapatkan 5 orang lagi dan meminta komisinya. Melihat situasi itu, gadis berambut merah muda itu hanya meletakkan KTP-nya di atas meja untuk mendaftar. Dia mencondongkan tubuh ke dekatnya dan berbisik bahwa harga karena mengabaikannya akan jauh lebih tinggi daripada paket data. Dengan senyum licik, Gioya berkomentar bahwa dia berani mengabaikannya dan sekarang dia akan menanggung akibatnya. Di kamar mandi, seorang teman bertanya apakah Zhou Yuan tidak akan mendekati salah satu gadis cantik yang membeli kartunya. Mendengar ini, protagonis kita berkomentar bahwa dia tidak pernah tahu temannya adalah seorang playboy. Cheng Hao kemudian membual bahwa pria sejati harus menjadi idola wanita agar memiliki nilai. Tapi temannya yang lain menggodanya, mengingatkannya bahwa dia baru saja berbicara tentang menginginkan romansa yang murni, dan si rambut merah mencoba membenarkan diri. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mencium bau aneh yang sangat kuat datang dari salah satu kamar mandi. Mereka mencari tahu dari mana bau itu berasal dan mengolok-olok teman sekamar mereka karena memiliki hobi yang aneh. Pahlawan kita kemudian menghentikan kesenangan itu, dan menjelaskan bahwa itu hanyalah bau bunga Vetinia. Teman-temannya kagum dengan pengetahuannya dan bertanya bagaimana dia tahu begitu banyak tentang hal itu. Keluar dari kamar mandi, Zhou Yuan memperlihatkan fisik berotot, membuat teman berambut merahnya benar-benar terkejut. Si rambut merah kemudian mengeluh bahwa tubuhnya sendiri terlihat seperti ayam yang dicabuti bulunya karena dia sangat kurus. Protagonis kita memberinya beberapa tips olahraga dan mengatakan dia akan pergi, menyuruh yang lain untuk bergegas. Dengan putus asa, 2 orang yang masih mandi berteriak agar pahlawan kita menunggu mereka. Setelah mereka berpakaian, mereka mengobrol tentang seragam latihan militer yang harus mereka ambil besok. Saat mereka berjalan, teman-temannya memutuskan untuk membeli kartu darinya. Meskipun Zhou Yuan menawarkannya secara gratis, protagonis kita terkejut menyadari bahwa sekarang 3 dari 4 teman sekamarnya ingin membeli kartu. Salah satu teman menyarankan pembelian kelompok dan meminta diskon teman dan keluarga 9,90 untuk data tak terbatas. Cheng Hao berpikir harganya konyol, tapi teman sekamarnya membela ide itu, mengatakan Zhou Yuan pasti bisa memberi mereka diskon. Tiba-tiba, Chen Wan, senior yang menjual paket data, muncul dan menyapa pahlawan kita. Teman-teman sekamarnya ternganga, bertanya-tanya mengapa dia baru saja memanggilnya senior. Gadis itu mengeluh bahwa dia tidak membalas pesannya, tetapi protagonis kita meminta maaf, mengatakan dia sibuk. Sambil tersenyum, pahlawan kita menyuruhnya mengeringkan rambut, agar tidak sakit dan mengambil kartunya besok. Senior itu benar-benar terpesona oleh kebaikannya. Dia kemudian berterima kasih atas perhatiannya, mengucapkan selamat tinggal, dan berjalan pergi, dengan gembira melambai padanya. Teman-temannya segera mengerumuninya, terkejut dan menuntut untuk tahu apa hubungannya dengan gadis itu. Tapi Zhou Yuan hanya bersikap tenang. Protagonis kita mencoba mengubah topik dan menyuruh teman-temannya untuk segera kembali ke asrama. Di perjalanan, dia bertemu dengan beberapa gadis lagi yang juga menyapanya. Teman-teman sekamarnya sekali lagi, benar-benar tercengang oleh popularitas mendadak teman mereka. Mereka mulai berbisik bahwa Zhou Yuan mungkin adalah orang penting yang menyamar dan memutuskan untuk menginterogasinya kembali di kamar. Pahlawan kita memperhatikan tatapan curiga dari teman-temannya. Kembali di asrama, ketiga teman sekamarnya memojokkannya dan menuntut agar dia buka mulut. Di bawah tekanan, Zhou Yuan mengarang cerita tentang memiliki saudara kembar yang merupakan senior di universitas untuk mengelabui mereka. Teman-temannya benar-benar terpana oleh pengungkapan itu dan skeptis, bertanya-tanya apakah dia sedang bercanda. Namun, mereka mulai mempercayainya, berkomentar bahwa dengan saudara seperti itu, dia tidak akan kesulitan mencari pacar. Saat itu, telepon pahlawan kita berdering dan ID penelepon menunjukkan panggilan dari Li Shiki. Protagonis kita menjawab panggilan itu, tenggelam dalam pikirannya, mencoba mengingat siapa itu. Di seberang telepon, gadis itu memberitahunya bahwa dia sudah mencapai kuota penjualan 30 orang. Membuatnya benar-benar terkejut. Teman-teman sekamarnya melongo, dan pahlawan kita menjanjikan hadiah $200.100 kepada gadis itu atas kerja kerasnya. Dia bertanya bagaimana dia berhasil begitu cepat, dan gadis itu ingin tahu apakah dia akan mendapatkan bonus perusahaan untuk ide baru yang dimilikinya. Jadi, pahlawan kita menawarkan untuk mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih pribadi atas bantuannya. Tetapi gadis itu mengejutkan semua orang dan dengan terus terang bertanya apakah makan malam itu bisa diubah menjadi uang tunai.
Teman-temannya benar-benar tertawa terbahak-bahak melihat gadis pertama yang menolak pahlawan kita, yang hanya menyebutnya mata duitan. Dia menawarkan 200 lagi untuk ide barunya, dan dia menjelaskan akan memposting foto lucu di forum universitas. Protagonis kita menyadari bahwa menjual dengan harga lebih murah dapat menimbulkan masalah dengan agen lain dan tahu dia harus memperingatkannya. Dia menyetujui rencana itu dan berjanji akan memberinya hadiah $200 keesokan harinya, yang membuat gadis itu sangat bersemangat. Dengan kesepakatan yang tercapai, protagonis kita akhirnya menutup telepon dan mengakhiri percakapan. Teman-temannya segera menekan Zhou Yuan untuk mengaku siapa gadis di telepon itu, menggodanya tentang kerja sama bisnisnya. Protagonis kita membual bahwa dia lebih tampan dan lebih baik dalam bisnis, itulah sebabnya orang-orang mencarinya untuk kemitraan. Dia menyuruh semua orang untuk tidur karena sudah malam, dan seorang teman sekamar meminta untuk dibangunkan pagi-pagi untuk membantu penjualan. Kemudian di tempat tidur, pahlawan kita mengalami mimpi buruk dan teringat mantan istrinya yang menyuruhnya untuk mencintainya selamanya. Ingatan itu berlanjut dengan dia mengancamnya dengan cara yang mengerikan, seandainya dia berani berbuat macam-macam. Dengan tatapan gila di matanya, Suking berkata bahwa jika dia pernah mengkhianatinya, dia akan menghantuinya sampai ke ujung bumi di kehidupan selanjutnya. Protagonis kita terbangun dengan kaget, ketakutan, dan terengah-engah. Dia kemudian menyadari bahwa kehidupan selanjutnya benar-benar ada dan bingung karena dia tidak pernah memperlakukan mantan istrinya dengan buruk. Pahlawan kita berpikir bahwa kesuksesan bisnisnya dan perubahan sikapnya mungkin membuatnya curiga. Pahlawan kita memutuskan dia perlu menemukan cara untuk mengujinya untuk memastikan apakah dia juga bereinkarnasi. Keesokan harinya, pahlawan kita dan teman sekamarnya berada di kelas mengatur seragam latihan militer. Saat itu, Gu Yoyo muncul dan menyapanya. Terkejut melihatnya di sana begitu pagi. Yuan memberitahunya bahwa waktunya sangat tepat, membuat gadis berambut merah muda itu sedikit bingung. Dia kemudian menjelaskan bahwa waktunya sempit dan memintanya untuk membantu membagikan seragam kepada mahasiswa lain di kelas. Gadis itu menyetujui permintaan itu tetapi mengatakan dia berutang traktiran makan sebagai bayaran, dan pahlawan kita berjanji akan membayarnya. Saat itu, seorang mahasiswi lain menyerbu. Dengan marah menanyai Gu Yoyo karena mengajak pria itu kencan. Yao dengan sombong menjawab bahwa dia lajang, jadi ini adalah kesempatan terbuka untuk semua orang. Saingannya kemudian setuju untuk bersaing secara adil, karena dia tidak akan menyerah pada pria yang begitu luar biasa dan berdedikasi. Dari kejauhan, Su Qing menyaksikan adegan itu dan merasa semuanya sangat aneh karena semua ini tidak terjadi di kehidupan masa lalunya. Saat itu, Jung Yun muncul memanggil namanya dan mengejutkannya. Temannya kemudian menggoda Su Qing, bertanya apakah dia hanya terpaku di tempat menonton calon pacarnya di dalam kelas. Jung Yin penasaran tentang apa yang begitu istimewa dari protagonis kita, sehingga dia bisa menarik seseorang seperti ketua kelas. Tetapi mantan istri pahlawan kita mengabaikan godaan itu dan mengatakan mereka perlu fokus membagikan seragam. Tepat pada saat itu, Cheng Hao yang sangat ceria muncul dan menawarkan untuk membantu Jung Yin, memanggilnya Yanian. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya tentang hubungan antara Zhou Yuan dan Su Qing. Tetapi si rambut merah mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Jung Yeon menjadi marah dan membela Su Qing, berbicara tentang betapa luar biasanya dia dan bagaimana dia bahkan terpilih sebagai ketua kelas. Tapi Cheng Hao membela temannya, mengatakan Zhou Yuan sama hebatnya, karena dia adalah ketua dan agen umum untuk kartu SIM kampus. Gadis itu kemudian terkejut dengan harga paket yang murah dan si rambut merah menggodanya, mengatakan dia tidak pernah repot-repot bertanya sebelumnya. Dia kemudian teringat seorang senior yang membual tentang keuntungan dari kartu itu dan menyadari pahlawan kita pasti menghasilkan lebih banyak. Dia bertanya berapa banyak orang yang membeli darinya, dan Chang Hao mengatakan banyak sekali, dan bahwa Su Qing seharusnya menyerah saja. Penasaran dengan semua itu, gadis itu meminta info kontak pahlawan kita, tetapi si rambut merah mengatakan dia bisa membeli darinya saja. Chung Yeon kemudian menolaknya, bertanya mengapa dia harus membeli dari perantara, ketika dia bisa mendapatkan harga yang lebih baik langsung dari sumbernya. Sementara itu, Chen Wan mendekati protagonis kita, dan bertanya bagaimana penjualan berjalan karena 20 orang sudah menghubunginya. Pahlawan kita menjadi gugup, berpikir dia belum menyadari kesalahan di brosur, dan bertanya berapa banyak yang dia dapatkan per orang. Senior itu dengan bangga menjawab bahwa dia menghasilkan 30 per orang, yang berarti 600 dalam kerja sehari. Pahlawan kita kemudian membuat penawaran balasan, menawarkannya 50 per orang jika dia memberikan kontak itu kepadanya. Tiba-tiba, seorang wanita berseragam tiba bersama timnya dan mengeluh tentang lokasi sekolah, tetapi pahlawan kita menenangkannya. Dia bertanya apakah stafnya sudah tiba, dan wanita itu menjelaskan mereka masih 10 menit lagi dari waktu yang disepakati.
Protagonis kita memberinya sebuah KTP dan memintanya untuk memproses yang itu terlebih dahulu, menjelaskan bahwa dia sedang membantu seseorang. Karyawan itu memuji kecantikan gadis di foto itu, dan bertanya sambil tersenyum apakah dia kebetulan pacarnya. Protagonis kita bercanda dengan karyawan itu, mengatakan dia hanya menunggu gadis itu putus dengan pacarnya saat ini, dan wanita itu menyuruhnya untuk berhenti. Melihat kebingungan Chen Wan, pahlawan kita menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk memperkenalkan kembali dirinya untuk memperjelas semuanya. Dengan pose percaya diri, Zhou Yuan memperkenalkan dirinya sebagai agen umum untuk kota Universitas Shanlin. Dia kemudian menawarkan pekerjaan kepada para senior untuk bekerja dengannya, menjanjikan komisi yang jauh lebih tinggi. Saat itu, seorang pria muncul dengan sekelompok teman, dan pahlawan kita bertanya mengapa dia membawa begitu banyak orang. Teman sekelasnya memperkenalkan teman-temannya dan menyuruh mereka semua menyapa Kak Jo, yang membuat pahlawan kita sedikit malu. Selanjutnya, rekan bisnisnya mendekat dan mengatakan dia telah mendapatkan 22 pelanggan, dan pahlawan kita memujinya atas pencapaian itu. Pria itu mulai mengatur antrean untuk mempercepat layanan bagi semua orang. Gadis itu juga menawarkan untuk membantu menjelaskan paketnya, dan pahlawan kita senang dengan kerja sama tim. Tiba-tiba, seorang pria yang lebih tua mendekat dan dengan penasaran bertanya kepada protagonis kita tentang antrean panjang itu. Pahlawan kita menjelaskan dia menjual kartu telepon dan menawarinya brosur yang merinci keuntungan paket tersebut. Dia bahkan menyarankan bahwa satu kartu per asrama sudah cukup, dan pria itu tampak tertarik tetapi ragu-ragu karena keramaian. Jo Yun kemudian meyakinkan para orang tua bahwa mereka bisa kembali lagi nanti dan menjelaskan bahwa ada 3 paket berbeda yang tersedia. Temannya terpesona oleh cara bicara pahlawan kita yang lancar, berkomentar bahwa dia terdengar seperti salesman berpengalaman. Protagonis kita bercanda bahwa hidup memaksanya menjadi seperti ini karena dia tidak memiliki keluarga kaya seperti temannya. Chen Wan sangat terkesan dengan pahlawan kita dan menghitung bahwa dengan komisi baru, dia bisa menghasilkan 1.500. Saat itu, rekan protagonis kita mencoba menjual paket kepada seorang wanita yang lebih tua tetapi akhirnya ditolak. Pahlawan kita menghiburnya, mengatakan itu sangat normal, dan gadis itu mengakui dia masih harus banyak belajar. Jo Yun kemudian bertanya kepada senior itu apakah dia sudah memutuskan, dan dia mengonfirmasi akan menelepon semua kontaknya. Seiring berjalannya waktu, matahari siang mulai bersinar semakin terik. Melihat kelelahan semua orang, pahlawan kita mengumumkan istirahat dan mengatakan dia membeli makanan ringan dan air untuk tim. Protagonis kita merasa seperti berada di puncak dunia, merayakan kekayaan yang akhirnya datang. Pada saat itu, Chang Hao tiba bersama Jung Yeon dan Su Qing dan berkomentar bahwa temannya pasti menghasilkan banyak uang. Pahlawan kita merendah dan bertanya mengapa mereka semua datang bersama. Diam-diam bertanya-tanya mengapa mantan istrinya juga muncul. Tapi Jung Yun memotongnya dan bertanya mengapa dia masih belum menerima permintaan pertemanannya di WeChat, membuat mantan istrinya cemburu. Jo Yun berpura-pura bodoh dan bertanya siapa di antara mereka yang menambahkannya, mengklaim dia terlalu sibuk untuk menyadarinya. Melihat ini, sang mantan istri berpikir ada sesuatu yang salah karena skenarionya berbeda dari kehidupan masa lalunya. Saat itu, Jung Yun merebut ponselnya dan bertanya apakah itu iPhone 5S dan berapa harganya. Pahlawan kita mencoba mengambil kembali ponselnya, tetapi gadis itu bercanda bertanya apakah perusahaan sekarang membagikan iPhone. Dengan itu, mantan istrinya menghadapinya, bertanya bagaimana dia menjadi agen, karena ini berbeda dari masa lalu. Pahlawan kita kemudian balik bertanya, mengapa dia tidak bisa menjadi agen, dan mengapa dia mengawasinya dengan begitu cermat. Dia menjadi kesal tetapi tersipu mendengar jawabannya, bertanya apakah dia bahkan dari dunia ini. Jung Yeon tertawa terbahak-bahak, dan protagonis kita mengatakan bahwa perilaku mantan istrinya menjadi sangat aneh. Jo Yeon kemudian menyadari bahwa dia pasti mulai curiga dengan seluruh situasi. Gadis lain mendekat dan menyapa pahlawan kita, memanggilnya Senior Jo. Dia meminta maaf karena menipu gadis itu dan ibunya, tetapi Jung Yeon mengatakan dia tidak jujur. Protagonis kita membungkuk, meminta maaf dan mengatakan itu adalah kejahatan yang diperlukan untuk bisnis. Jung Yeon kemudian menuntut agar dia mentraktir gadis itu makan sebagai permintaan maaf, dan pahlawan kita setuju untuk membayarnya setelah selesai bekerja. Tiba-tiba, pria dari antrean tadi muncul dan menyapa protagonis kita. Zhou Yuan memperkenalkannya sebagai sahabatnya, Liu Shuo, dan pria itu sangat senang dengan pujian itu. Cheng Hao bertanya pada Liu Shuo siapa pahlawan kita, dan temannya menjawab bahwa dia adalah teman sekelas dari universitas tetangga. Liu Shuo memperkenalkan rekan bisnis pahlawan kita. Melihat dari jauh, Su Qing terkejut berpikir bahwa gadis ini tidak ada di kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor muncul, melaju kencang ke arah mereka. Kemudian mereka berhenti mendadak, menyebabkan keributan besar. Dengan itu,
trio gadis muncul, dan pemimpin mereka bertanya apakah mereka yang menjual kartu di sekitar sini. Seluruh kelompok protagonis kita hanya menyaksikan situasi itu dalam diam. Lee Shiki kemudian menawarkan kartunya seharga 145, dan mengatakan dia akan memberikannya seharga 140 jika mereka membeli dalam jumlah besar. Pahlawan kita menjadi tegang, berpikir mereka di sini untuk membuat masalah, dan bertanya-tanya apakah rekannya bisa menanganinya. Teman-temannya mulai berbisik, bertanya-tanya apakah para gadis itu ada di sana untuk mencari gara-gara. Si rambut merah marah, melempar brosur Lee Shiki ke tanah dan menuduhnya mencuri bisnis kakaknya. Rekan pahlawan kita mencoba menyelinap pergi, mengatakan dia sibuk, sambil berpikir dia tidak menduga persaingan ini akan datang. Tetapi si penindas tidak melepaskannya dan mencengkeram lengannya dengan erat. Shiki menyuruh gadis itu untuk melepaskannya, mengatakan beginilah cara kerja pasar, yang terkuat yang bertahan. Si rambut merah sama sekali tidak suka jawaban itu dan mendorong rekan protagonis kita dengan kasar. Protagonis kita menangkap rekannya sebelum dia jatuh dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Jo Yeon kemudian maju, mengatakan dialah yang bertanggung jawab, dan menghadapi si rambut merah. Jung Yeon berpikir pahlawan kita terlihat sangat keren, tapi Suking hanya mengatakan dia hanya bermain sebagai pahlawan. Saat itu, lebih banyak sepeda motor berhenti di tempat kejadian, menggeber mesin mereka untuk mengintimidasi kelompok itu. Kakak si rambut merah akhirnya muncul dan meremehkan mereka, mengatakan mereka hanyalah sekelompok anak baru. Gadis itu menjadi sangat bersemangat dan memanggil kakaknya untuk menangani masalah tersebut. Pria itu bertanya apakah dia yang bernama Joe, dan pahlawan kita mengonfirmasinya. Dia mengklaim sebagai agen resmi untuk area tersebut dan mengeluh bahwa pahlawan kita menginvasi wilayahnya dengan harga murah. Protagonis kita menuntut untuk melihat kontrak dan menantangnya, mengatakan adiknya yang memulai segalanya. Teman-temannya setuju dengan pahlawan kita, dan Lee Shiki merasa dilindungi oleh tindakannya. Saingan itu menyarankan mereka menyelesaikan masalah dengan cara lama, karena bicara tidak berhasil, dan pahlawan kita menanyainya. Pemimpin geng itu tampaknya terkesan dengan keberanian protagonis kita. Tetapi pahlawan kita berpikir pria itu hanya menggertak dan tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Saingan itu kemudian menantangnya untuk bertemu pada pukul 08 di sebuah kedai barbeku. Jo Yeon menenangkan rekannya, memberitahunya tidak ada yang namanya wilayah kekuasaan, dan menyuruhnya pergi membantu pelanggan. Jung Yeon memuji sikap heroik pahlawan kita dan memperingatkan Su Ching bahwa memenangkannya tidak akan mudah. Mendengar ini, sang istri memperhatikan bahwa sifat protektifnya identik dengan dirinya di masa depan dan mulai menjadi sangat curiga. Cheng Hao kemudian menasihati Zheng Yin untuk tidak ikut campur dalam kehidupan cinta protagonis kita yang berantakan. Su King menghadapinya dan bertanya apakah Lee Shiki adalah gadis yang dia bilang dia sukai. Pahlawan kita kemudian dengan dingin menjawab bahwa itu bukan urusannya. Zheng Yin mencoba menghibur mantan istri itu dengan menyuruhnya untuk santai dan bahwa Cheng Hao harus mendapatkan kartu anggota. Si rambut merah segera setuju dan menyuruh pahlawan kita untuk mendaftarkan semua orang ke sebuah paket. Protagonis memberitahu teman-temannya untuk pergi duluan karena dia sibuk dan meminta Shiki untuk mengurus kartu mereka. Dengan ekspresi marah di wajahnya, sang mantan istri berpikir dia perlu merencanakan langkah selanjutnya dengan sangat hati-hati. Mengamati adegan itu, Shen Yue menyadari bahwa Su Ching menyukai kakak kelas itu, tapi dia sepertinya tidak tertarik padanya. Pahlawan kita bertanya pada temannya Lu Shuo berapa banyak orang yang bisa dia kumpulkan untuk pertarungan. Lu Shuo kemudian memberikan 3.000 kepada Zhou Yuan, mengatakan ayahnya memberinya uang untuk menutupi tagihan. Dia bilang masa muda itu untuk berkelahi, dan karena temannya kekurangan uang, miliknya juga milik Zhou. Pahlawan kita menolak uang itu, mengatakan komisinya sudah cukup, dan menyuruh temannya untuk memanggil siapapun yang dia bisa. Terharu, pria itu berkata bahwa mulai sekarang, mereka adalah saudara dan dia akan selalu mendukungnya. Sang protagonis menjadi sedikit malu dengan adegan itu dan meminta temannya untuk berhenti bersikap cengeng. Dengan bersemangat, temannya berkata dia akan kembali ke kampus untuk mencari bala bantuan untuk perkelahian yang akan datang. Protagonis kemudian menawarkan untuk mengantar Lee Shiki kembali ke universitas untuk memastikan dia aman. Ia bertanya apakah gadis itu sudah menghitung uangnya, dan gadis itu mengonfirmasi bahwa jumlah 1.300 sudah benar. Jo Yuan bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan bersikeras agar gadis itu mengambil uang pembayaran. Dengan air mata berlinang, Lee Shiki berpikir betapa mahalnya makanan itu, dan seharusnya dialah yang membayar. Mendekatinya, sang protagonis bercanda bahwa dia tidak tahu kalau ketua kelas itu cengeng. Dengan sangat malu, wanita muda itu menawarkan untuk mentraktirnya makan atau bahkan menonton film. Mendengar itu, gadis itu menjadi sangat bingung dan mencoba menjelaskan dirinya, tetapi bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dengan senyum di wajahnya, pahlawan kita hanya menyetujui usulannya.
Pahlawan kita menolak makanan itu dan menyarankan mereka menonton film di festival sebagai bonus karyawan yang tinggi. Gadis itu menjadi tersipu malu dan sangat gembira, setuju bahwa itu adalah kencan. Kemudian wanita muda itu mengucapkan selamat tinggal dan menuju ke asramanya, menyuruhnya untuk berhati-hati di jalan. Sendirian, pria itu berpikir bahwa Li Shiki adalah gadis yang baik, tetapi bukan untuknya, dan dia perlu menjelaskannya. Tiba di tempat yang ditentukan, pahlawan kita duduk dan seorang pelayan membawakannya bir dan kacang. Saat itu, saingannya muncul dengan marah, menuduhnya mencuri bisnis dan menuntut 20.000. Tapi Joe hanya menyuruhnya untuk tidak menyentuh botol itu. Si penindas kemudian bertanya apakah protagonis mencoba untuk sok jago. Tapi dengan tatapan dingin, pahlawan kita menunjukkan bahwa dia tidak sedikit pun terintimidasi oleh ancaman itu. Tanpa pikir panjang, Jo Yuan berdiri dan memecahkan botol di atas kepala preman itu. Teman-teman si penindas benar-benar terkejut dengan tindakan pahlawan kita. Sang protagonis berkata dia sudah mencoba bersikap baik, tetapi pria itu adalah bajingan yang tidak tahu malu. Liu Shou tiba dengan kerumunan besar berteriak, siapa yang berani menyentuh saudaraku Joe? Geng saingan panik dengan kedatangan begitu banyak bala bantuan tak terduga. Teman pahlawan kita membual bahwa jika menyangkut perkelahian, dia tidak pernah takut. Pemimpin saingan ketakutan oleh banyaknya orang dan bertanya-tanya bagaimana seorang mahasiswa bisa terlibat dengan mafia. Ithahi bos, meminta maaf, dan Joe bilang dia lebih suka sikap liarnya yang dulu. Pria itu kemudian mengambil sebotol dan mulai menenggak semuanya, mengatakan itu semua salahnya. Pahlawan kita bertanya apakah satu botol sudah cukup dan mengingatkannya tentang pembicaraan mereka untuk menyelesaikan masalah dengan tinju. Putus asa, si penindas mengambil 2 botol dan mulai menenggak keduanya sekaligus. Do Yeon kemudian mengatakan pacarnya juga bersalah karena tidak mengetahui aturan lokal. Saingannya setuju, mengatakan pacarnya keterlaluan dan mereka tidak perlu membicarakannya lagi. Pahlawan kita kemudian menawarkan untuk mengganti uang dari orang-orang yang mendaftar dengan mitranya, tetapi pria itu menolak. Mengatakan dia akan lulus dan gadis itu dapat melanjutkan pekerjaannya tanpa masalah. Pemimpin geng mengonfirmasi bahwa masalahnya sudah selesai dan berterima kasih padanya. Para mahasiswa yang dibawa Lu Shou terkesan dan memutuskan untuk mengikuti Jo Yeon mulai sekarang. Pahlawan kita kemudian berterima kasih kepada semua orang dan menawarkan barbeku dan bir yang dia traktir untuk merayakannya. Protagonis bertanya kepada temannya bagaimana dia berhasil mengumpulkan begitu banyak orang untuk perkelahian itu. Mereka berdua setuju bahwa mengorganisir unjuk kekuatan sebesar itu adalah hal yang luar biasa untuk dilihat. Segera setelah itu, sebuah postingan tentang perkelahian itu menjadi viral di forum sekolah, menyebut Joe sebagai bos besar yang baru. Di kolom komentar, semua orang terkejut dan penasaran tentang Joe, bahkan ada yang meminta info kontaknya. Teman-teman protagonis bertanya kepadanya tentang postingan itu, dan dia menyangkal semuanya, mengatakan dia akan menghapusnya. Kesal, Jo Yuan berpikir ini akan merusak reputasinya dan menelepon administrator forum. Dia meminta agar postingan itu dihapus, tetapi administrator menolak melakukannya tanpa mengetahui siapa dia. Pahlawan kita memperkenalkan dirinya, dan administrator mulai gemetar ketakutan, dan dia setuju untuk segera menghapus postingan itu. Dalam hitungan detik postingan tentang perkelahian itu benar-benar lenyap dari forum universitas. Teman berambut merahnya terkejut postingan itu hilang, dan sang protagonis bernapas lega. Tiba-tiba, telepon pahlawan kita mulai berdering, dan nama Su King muncul di layar. Joe bertanya-tanya mengapa dia menelepon selarut ini, dan Cheng Hao menebak ini tentang postingan forum. Sang protagonis kemudian bertanya pada temannya apakah dia sudah gila karena menceritakan semuanya pada mereka. Cheng Hao membela diri, mengatakan bahwa Jung Yin Yin adalah temannya dan dia menceritakan segalanya padanya. Sementara itu, di asrama putri, Su King sedang duduk dan menggulir ponselnya. Temannya kemudian mengambil foto kakinya, ingin mempostingnya di forum kampus. Mantan istri itu terkejut ketika menyadari teman sekamarnya memotretnya. Dia mencoba merebut ponsel Jung Yin untuk menghapus foto itu. Tapi temannya tidak mengizinkannya sama sekali. Jung Yin dengan main-main meminta bantuan Shen Yue, mengatakan bahwa Su King mencoba melenyapkannya. Shen Yue berhasil memisahkan keduanya. Dan Jung Yin Yan mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang Zhou Yuan. Gadis itu kemudian bertanya pada Shen Yue apakah dia berhasil mengetahui sesuatu tentang pria itu. Jung Yin Yan mengungkapkan bahwa pahlawan kita menipu para mahasiswa baru untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia kemudian meniru Jo Yeon, berpura-pura menjadi mahasiswa tingkat 3. Shen Yu menjelaskan betapa strategisnya dia, menggunakan status kakak kelasnya untuk mendapatkan kesepakatan agensi. Jung Yin Yin berkomentar bahwa Jo tampak seperti rubah tua, bukan pemuda seusia mereka. Tenggelam dalam pikirannya, sang mantan istri mulai curiga bahwa Jo Yeon mungkin juga telah terlahir kembali, sama sepertinya.
Dengan pemikiran itu, dia memutuskan perlu mencari kesempatan untuk mengonfrontasi sang protagonis. Tiba-tiba, Shen Yue berteriak agar teman-temannya melihat postingan baru yang baru saja muncul di forum kampus. Dan dia menunjukkan ponselnya dengan berita perkelahian itu, dan pengungkapan bos baru perkumpulan itu. Teman-temannya terkejut mengetahui bahwa Zhou Yuan adalah pemimpin perkumpulan Zuhai yang legendaris. Zhong Yinyin tidak percaya Zhou adalah bosnya, tetapi mengakui bahwa foto dirinya saat berkelahi itu mengintimidasi. Mendengar ini, sang mantan istri menolak untuk percaya bahwa Zhou adalah seorang gangster karena dia seharusnya hanyalah mahasiswa biasa. Zhong Yinyan kemudian menyadari bahwa temannya sudah tahu Zhou adalah orang hebat, dan itulah mengapa dia sangat menyukainya. Tu King menjadi bingung, bertanya-tanya di mana semuanya menjadi salah, dan apakah dunia ini tidak sama dengan dunia masa lalunya. Teman-temannya menatapnya, khawatir dengan reaksinya yang aneh. Zhong Yunyun dan Shen Yue menjadi khawatir tentang sang mantan istri, yang pucat dan tangannya sedingin es. Wanita muda itu kemudian memutuskan dia perlu menghadapi protagonis untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Dia kemudian mengambil ponselnya dan menelepon Zhou Yuan, berharap dia akan mengangkatnya. Sang protagonis menjawab panggilan itu dan mantan istrinya bertanya apakah dia benar-benar Zhou Yuan. Dia bilang dia sibuk karena akan pergi ke bioskop dengan pacarnya dan langsung menutup teleponnya. Mantan istrinya terkejut mendengar bahwa dia punya pacar dan menyimpulkan bahwa dia bukanlah orang yang dia kira. Teman-temannya takut dengan keadaan Su King dan bertanya apa yang dikatakan Zhou Yuan padanya. Mantan istrinya menangis terseduh-seduh di pelukan temannya, mengatakan itu bukan Zhou yang dia kenal. Sambil menangis, dia bertanya-tanya apa gunanya keberadaannya jika pria yang dicintainya telah tiada. Teman-temannya mencoba menghibur gadis itu, mengatakan sekolah ini penuh dengan pria tampan lainnya. Hancur. Sang mantan istri mengatakan itu salahnya, dan dia mungkin tidak akan pernah menikah sekarang. Zhong Yinyan terkejut dan sang mantan istri mengatakan dia akan mengerti ketika dia benar-benar menyukai seseorang. Tiba-tiba, ponsel temannya mulai bergetar, dan dia terkejut dengan pesan yang diterimanya. Dia kemudian menunjukkan ponsel itu kepada mantan istrinya dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika Zhou tidak punya pacar. Di layar, kita melihat percakapannya dengan Chang Hao, di mana dia membantah rumor tentang pacar pahlawan kita. Temannya menjelaskan bahwa gadis itu mengalami kesulitan keuangan, dan Zhou menghabiskan 4.000 untuk membantunya. Shen Yue bertanya apakah itu semua salah paham, tetapi mantan istrinya masih berpikir pria itu sangat berbeda. Mendengar ini, Zhong Yinyang menjadi kesal dan menawarkan untuk menghadapi sang protagonis demi temannya. Dia kemudian mengirim pesan ke Chang Hao, mengatur pertemuan dan menuntut kehadiran pahlawan kita. Si rambut merah benar-benar terkejut ketika membaca pesan mengintimidasi dari Zhong Yinyin di ponselnya. Dia berlari dengan putus asa ke pahlawan kita, memohon bantuan. Tapi Zhou hanya bilang dia tidak akan pergi dan menyuruhnya menangis saja. Si rambut merah mencoba meyakinkannya, tapi sang protagonis menolak pergi, mengatakan dia antisosial. Mendengar itu, teman protagonis bersikeras, mengatakan ini hanya sekali makan dan kegiatan kelompok pertama asrama. Si rambut merah kemudian meminta bantuan teman sekamar lainnya untuk meyakinkan pahlawan kita agar pergi. Dengan itu, teman-teman yang lain setuju dan mengatakan akan sangat keren jika mereka semua pergi bersama. Pahlawan kita kemudian menyerah, tetapi dengan satu syarat, Chang Hao harus membayar tagihannya. Si rambut merah langsung menerima, berpikir dia akan melakukan apa saja untuk membuat Zhong Yinyan terkesan. Tapi teman yang lain mengeluh bahwa tidak adil jika si rambut merah hanya membayar tagihan Zhou Yuan. Teman sekamar itu marah dengan sifat pelit temannya dan mengancam tidak akan pergi ke pertemuan itu lagi. Tiba-tiba, telepon protagonis berdering dengan panggilan dari temannya Lu Shuo. Pahlawan kita menjawab panggilan itu, bertanya apa yang diinginkan temannya darinya. Liu Shuo merayakan bahwa perkumpulan mereka telah menjadi terkenal dan dia sekarang adalah pelindung agung resmi. Sang protagonis kesal dengan omong kosong temannya dan bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Liu Shu kemudian mengangkat masalah dengan Departemen Hubungan Eksternal Sekolah. Dia menjelaskan bahwa kepala departemen mengeksploitasi mahasiswa untuk pekerjaan paruh waktu. Teman itu meminta bantuan protagonis untuk menyelesaikan situasi, dan Zhou teringat sesuatu. Di kehidupan masa lalunya, para senior akan mengeksploitasi para mahasiswa baru, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, di kehidupan barunya, pahlawan kita memiliki kekuatan untuk mengubah situasi itu. Dia berkata bahwa mahasiswa lain mendengarkan Lu Shuo, jadi mengapa tidak menanganinya sendiri? Pahlawan kita menjelaskan bahwa permintaan untuk pekerjaan di acara pernikahan tinggi, dan mereka bisa mendapatkan kontaknya. Mendengar ini, Liu Shu terkejut dengan ide cemerlang itu dan bertanya-tanya bagaimana dia tidak memikirkannya sebelumnya. Zhou melanjutkan rencananya, memberitahunya untuk menggunakan koneksi dan ketenarannya untuk membuat grup gotong royong untuk pekerjaan.
Setelah itu, teman-temannya harus langsung pergi ke perusahaan dan menawarkan tenaga kerja yang andal tanpa biaya perantara. Pahlawan kita menetapkan syarat untuk tidak memungut komisi, dan Lu Shuo setuju, mengatakan mereka bersaudara. Zhou berpikir bahwa kartu anggota hanyalah permulaan dan bahwa perkumpulan Zuai tidak seburuk itu. Karakter utama kita sedang di tempat tidur ketika Chang Hao, di ranjang atas, dengan bersemangat berbicara tentang akhir dari kamp pelatihan mereka, berencana untuk pergi ke prasmanan makanan laut dan kemudian ke bar karaoke. Pahlawan kita hanya berpikir teman sekamarnya adalah seorang romantis yang putus asa. Dengan mata terpejam, dia menyuruh temannya untuk berhenti memimpikan hal-hal itu dan tidur, karena latihan kamp pelatihan dimulai pagi-pagi sekali. Si rambut merah mencondongkan tubuh ke pagar dan bertanya jam berapa, mengatakan teman kita tidur terlalu awal dan dia ingin terus mengobrol. Namun, pahlawan kita sudah tertidur lelap dan si rambut merah hanya memperhatikannya dengan frustrasi. Bahkan dalam tidurnya, pahlawan kita mengalami mimpi buruk, kepalanya dipenuhi dengan gambaran pelatihan yang melelahkan. Dia berpikir mungkin seharusnya dia tidak dilahirkan kembali jika itu berarti harus melalui semua ini lagi. Cheng Hao bermimpi bahwa dia adalah bintang di bar karaoke dengan para gadis menyemangatinya. Dia berpikir dalam hati, inilah kehidupan kampus yang ideal, dan dia jauh lebih keren dari teman kita. Tiba-tiba, si rambut merah bangun dengan sangat terkejut dan berteriak, mengira ada gempa bumi. Ternyata, penyebab guncangan itu adalah salah satu teman sekamar mereka yang lain, mendengkur seperti gergaji mesin. Si rambut merah menatap marah pada teman sekamar yang mendengkur, berpikir dalam hati bahwa suara itu bahkan bukan suara manusia dan dia tidak mengerti bagaimana bisa begitu keras. Sistem PA sekolah mengumumkan bahwa semua mahasiswa baru harus mengenakan seragam militer mereka dan berkumpul di lapangan. Teman sekamar lain bangun dan bertanya apa yang sedang dilakukan si pendengkur. Teman sekamar itu bertanya apakah si pendengkur tidak tidur, dan Chang Hao dengan marah menjawab bahwa jika bukan karena kebisingan itu, dia tidak akan sekacau ini. Pahlawan kita sudah mengenakan seragamnya dan berkata dengan serius bahwa jika mereka terus main-main, mereka akan terlambat. Mendengar itu, Chang Hao panik dan mulai turun dari ranjang susun, berteriak agar teman-temannya menunggunya. Hari itu cerah, dan sinar matahari yang terang menyinari dedaunan pepohonan di kampus. Akhirnya, para mahasiswa baru berseragam berkumpul di lapangan dalam formasi. Cheng Hao berlari sekuat tenaga untuk menyusul formasi mahasiswa di lapangan latihan. Tapi instruktur latihan menghentikan si rambut merah, berteriak padanya untuk berhenti segera. Chang Hao menggaruk kepalanya, dan memberi hormat canggung kepada instruktur dengan tawa paksa. Instruktur bertanya di mana dia berada ketika dia memanggil kelompok untuk berkumpul, dan si rambut merah menjawab bahwa dia sedang dalam perjalanan. Pahlawan kita berada dalam barisan dengan mahasiswa lain dan berpikir bahwa teman sekamarnya sebaiknya tidak menyebabkan masalah sekarang. Dia masih memegang surat dokter di tangannya. Instruktur yang marah menyuruh anak itu untuk berbicara lebih keras, bertanya apakah dia tidak sarapan, dan mengatakan bahwa ketika menjawab, dia harus berteriak, "Lapor Pak." Si rambut merah kemudian berteriak bahwa dia tidak makan karena apel pagi jam 06.30. Instruktur menyuruh mahasiswa itu untuk berhenti dan segera masuk barisan, dan si rambut merah langsung siap dengan, "Siap Pak." Cheng Hao menggerutu kepada pahlawan kita, bertanya mengapa instruktur sepertinya mengincarnya. Teman kita hanya diam. Instruktur sepertinya mendengar, menoleh ke samping dan terlihat lebih marah pada sikap anak itu. Dengan itu, instruktur menarik teman sekamar itu keluar dari barisan dan memerintahkannya melakukan squat selama 30 menit sebagai hukuman. Si rambut merah yang ketakutan memohon kepada instruktur untuk menjadikannya hanya 20 menit. Dia bahkan menunjukkan tanda peace dengan tangannya untuk mencoba membujuknya. Instruktur kemudian berteriak, memerintahkan teman sekamar itu untuk melakukan squat lebih jauh dari formasi. Chang Hao lari, berteriak bahwa instruktur mengerti maksudnya. Dua gadis juga berseragam, dan yang satu bertanya pada yang lain apakah dia tidak kasihan pada Chang Hao yang dihukum. Teman yang lain menjadi kesal, memeluknya, dan berkata, "Itulah Chang Hao." Instruktur memperingatkan para mahasiswa untuk tidak membuat masalah selama pelatihan, mengatakan dia tidak akan menyelesaikan masalah apapun untuk mereka. Dia juga meminta siapapun yang merasa tidak enak badan untuk memberitahunya terlebih dahulu. Mengambil kesempatan, pahlawan kita berteriak lapor, "Pak," mengatakan dia merasa tidak enak badan dan butuh izin sakit sambil menunjukkan surat dokternya. Instruktur yang marah memanggilnya bocah nakal dan menyuruhnya pergi dan langsung ke UKS, yang berjalan sempurna bagi pahlawan kita. Si rambut merah, Chang Hao, menonton ini dan bertanya apakah itu benar-benar berhasil. Berpikir bahwa protagonis seperti versi upgrade dari dirinya sendiri. Sementara itu, dia berpikir bahwa itu semua adalah bagian dari rencananya. Sementara itu,
3 gadis dalam formasi melihat pahlawan kita menuju ke UKS, dan bertanya-tanya apa yang terjadi dan apakah dia sakit. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa dia cukup lembek karena menyerah bahkan sebelum dimulai. Pukul 3 sore, matahari bersinar terik di lapangan latihan. Salah satu gadis terengah-engah, merasa lelah, dan sepertinya merasa sakit karena beratnya latihan. Gadis itu kemudian berpikir bahwa pelatihan itu benar-benar melelahkan dan karakter utama sangat pintar karena menghindari ini, dan dia tidak tahan lagi. Dia berteriak, "Lapor, instruktur." Mengatakan dia sakit perut dan tidak bisa melanjutkan. Seorang mahasiswa di sebelahnya berbisik bahwa mungkin dia sedang menstruasi. Instruktur kemudian menyuruhnya pergi beristirahat di UKS. Gadis yang bersyukur dan bahagia itu menuju UKS sementara Chang Hao, yang masih melakukan squat, memperhatikannya dengan iri. Si rambut merah kemudian juga berteriak, melapor, mengatakan dia juga sakit perut dan perlu ke kamar kecil. Instruktur berteriak kembali pada si rambut merah, bahwa bahkan jika dia buang air di celananya, dia akan tetap di sana dan terus melakukan squat. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Pukul 5 sore tiba, dan kita beralih ke UKS. Pahlawan kita membuka pintu sambil berpikir bahwa setelah membayar komisi kepada sop agennya, lebih dari 10.000 yuan kembali ke sakunya. Dan ketika dia membuka pintu, ada gadis pirang yang tadi pergi ke UKS, sedang bersantai. Pahlawan kita terkejut dan bertanya apakah dia Zheng Yannian. Zheng Yannian bertanya apa yang dia lakukan di sana dan apakah dia sedang istirahat. Sebagai balasannya, pahlawan kita bertanya apakah sesama pasiennya telah pulih dari penyakitnya dan siap untuk jalan-jalan. Protagonis kita memberitahunya bahwa latihan hari ini sudah selesai, dan sudah waktunya dia kembali ke pasukan. Zheng Yunyan cemberut dan berpikir bahwa pahlawan kita benar-benar rubah yang licik. Kembali ke lapangan, instruktur menanyakan nama si rambut merah dan menyuruhnya berhenti. Karena dia tahu dia salah, sang atasan bersikeras untuk mengetahui nama siswa itu, memberi hormat dan berteriak, "Lapor, Pak, nama saya Chang Hao." Instruktur tersenyum dan memberitahunya bahwa selama pelatihan, dia akan menjadi komandan peleton untuk Kompi 4 Peleton 2, yang membuat si rambut merah benar-benar terkejut. Matahari terbenam di cakrawala, menandai akhir hari kamp pelatihan, dan adegan beralih ke asrama pria. Berbaring di tempat tidur, Chang Hao menelepon seseorang dan dengan bersemangat memberitahu mereka bahwa dia telah diangkat menjadi komandan peleton. Di dalam kamar, pahlawan kita berpikir bahwa dia berbicara dengan Lu Shu hari ini, dan menyadari bisnis paket data mulai jenuh, dia memperkirakan mungkin hanya bisa mendapatkan sekitar 1.000 orang lagi untuk mendaftar. Dari situ, dia harus mengurangi komisi subagen, dan paling banyak, dia hanya akan menghasilkan 50.000 yuan lagi. Dia kemudian bertanya-tanya cara lain apa yang ada untuk menghasilkan uang selain menjual kartu paket data kampus. Tiba-tiba ponselnya bergetar, itu adalah pesan dari Su Qing, mantan istrinya. Pahlawan kita membalas, dan dia bertanya mengapa dia tidak ada di pelatihan. Dia menjawab bahwa dia sedang tidak enak badan. Dia lalu berkomentar bahwa dia dengar dia bahkan tidak ada di UKS. Pahlawan kita menjawab bahwa dia tidak merasa wajib melaporkan keberadaannya padanya. Su Qing bilang dia tidak bermaksud apa-apa dengan itu. Dia hanya khawatir, dan dia dengan sinis berterima kasih padanya. Protagonis kita berpikir bahwa di saat-saat seperti ini, dia iri pada gadis seperti Su Qing dengan keterampilan praktis yang kuat. Jika Su Qing yang terlahir kembali ada di sini, dia akan menjual rancangan desain seharga 50.000 masing-masing, dan mungkin akan menjual sekitar 10 buah. Protagonis kita mendapat ide dan berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, dia menghasilkan banyak uang dari menulis novel. Dia lalu duduk di depan komputernya, dan menyimpulkan bahwa era ini sempurna karena genre urban sedang populer saat ini dengan sedikit persaingan di pasar. Dia selesai menulis bab pertama novel barunya dan berpikir, jangan. Pahlawan kita mengambil ponselnya lagi dan berpikir bahwa dalam kehidupan ini, dia akan kembali ke dunia novel web untuk mengambil kembali semua yang menjadi haknya. Dia telah membuat sebuah buku berjudul Kelahiran Kembali Kehidupan Sempurna, dengan sinopsis tentang seorang pria paruh baya yang terlahir kembali ke masa kuliahnya. Di bagian komentar, seorang pembaca mengatakan penulisnya membuat janji yang berani, sementara yang lain bersemangat dengan temanya. Di lapangan latihan, si rambut merah Cheng Hao masih melakukan squat dan membaca kutipan dari buku pahlawan kita di ponselnya, yang mengejek kamp pelatihan dan menyebut si rambut merah sebagai MVP hari ini karena menjadi yang paling pekerja keras. Setengah jam kemudian di restoran, rombongan itu menyelesaikan makanan mereka. Tiba-tiba, Chang Hao melompat dengan semangat dan mengatakan pestanya tidak bisa berhenti sekarang karena dia akan mentraktir mereka karaoke. Karena semua orang bersemangat untuk bernyanyi, kelompok teman itu pergi ke tempat karaoke. Sementara itu, para gadis setuju untuk patungan membayar tagihan sisa malam itu, karena para pria sudah membayar makan malam. Tiba di meja depan, seorang karyawan mendekat dan menanyakan jumlah orang dan apakah mereka sudah reservasi.
Li Siqing lalu maju, mengumumkan ada 8 orang dan para wanita yang akan membayar semuanya. Cheng Hao mencoba berdebat bahwa dia tidak perlu melakukannya, tetapi rekan bisnis pahlawan kita bersikeras untuk membayarnya. Resepsionis itu terlihat bingung tetapi bertanya siapa Tuan Zhou, orang yang memesan suite mewah 10 menit yang lalu. MC kita mengangkat tangannya dan mengonfirmasi bahwa dialah orangnya, membuat semua orang benar-benar tercengang. Teman sekamarnya benar-benar heboh dan menyatakan bahwa mulai hari ini, pahlawan kita adalah ayah angkatnya yang baru. Karyawan yang sangat ramah itu kemudian meminta Zhou Yuan dan teman-temannya untuk mengikutinya ke ruangan. Saat mereka masuk, mereka ternganga melihat tempat itu, dan Cheng Hao bahkan mengatakan itu terlihat seperti surga. Li Siqing sangat bersemangat dan langsung mulai mengambil foto, sudah memikirkan caption yang akan dia unggah secara online. Dia kemudian mendekat dan meminta Zhou Yuan untuk tersenyum saat dia mengambil fotonya di sana. Di seberang ruangan, 2 pria lainnya sudah mulai minum, bersulang dan bersumpah tidak akan pulang dalam keadaan sadar. Teman Li Siqing berterima kasih kepada pahlawan kita karena membayar semuanya, tetapi dia hanya mengatakan itulah yang dilakukan seorang pria sejati. Anak kita bertanya lagu mana yang dia inginkan, dan wanita muda itu meminta lagu yang kebetulan juga sangat dia sukai. Dia menjadi sangat bersemangat, mengatakan mereka punya banyak kesamaan dan MC kita setuju dengannya. Dari kejauhan, Li Siqing memperhatikan mereka berdua berbicara, dan bertanya-tanya kapan mereka menjadi begitu dekat. Jadi dia bergabung dengan mereka dan pahlawan kita bertanya apakah ada orang lain yang ingin memilih lagu. MC kita menoleh untuk bertanya pada teman-temannya yang lain dan tampak sedikit melamun sejenak. Tiba-tiba, dia berbalik dan secara tidak sengaja menatap lurus ke arah Li Siqing, menciptakan suasana yang sedikit canggung. Raut wajah pahlawan kita mengatakan semuanya. Dia benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dia berpikir dalam hati bahwa dia merasa seperti menyentuh sesuatu, cukup aneh, dan menjadi sangat malu. Ternyata, tangannya mendarat di tempat yang sangat khusus di tubuh rekan bisnisnya. Wajah MC kita memerah dan mencoba menjelaskan dirinya, tetapi gadis itu mendorongnya ke dinding. Dengan seringai menggoda di wajahnya, dia mencondongkan tubuh dan bertanya apakah yang disentuhnya terasa lembut. Cheng Hao lalu memecah ketegangan, meminta mereka untuk menghilangkan vokal asli dari lagu agar dia bisa bernyanyi. Benar-benar bingung, pahlawan kita setuju dan dengan cepat berbalik untuk mematikan fitur di layar. Tapi sepertinya anak kita menjadi sedikit terlalu bersemangat, jadi dia duduk di sofa. Pahlawan kita duduk di sofa dan menghela napas lega sambil menyeruput minumannya untuk menenangkan diri. Suqing menanyainya tentang kedekatannya dengan Li Siqing, tetapi dia mengklaim mereka hanya sedang memilih lagu. Gadis itu tidak begitu percaya, dan dengan ekspresi sedih di wajahnya, mengatakan mereka terlalu dekat untuk sekadar itu. Dia menjadi kesal pada dirinya sendiri karena bahkan peduli pada pria itu, sementara MC kita hanya mengabaikannya. Tiba-tiba, Li Siqing datang menunjukkan sebuah foto, mengatakan seorang temannya ingin dia menjadi pacarnya. Dia menjadi sangat dekat dengan anak kita untuk menunjukkan foto di ponselnya. Wajah pahlawan kita memerah, matanya terbelalak melihat pemandangan gadis itu. Dia menenggak minumannya dan berpikir bahwa terlahir kembali pada usia 18 tahun itu luar biasa dan siapapun akan tergoda oleh ini. Li Siqing bertanya mengapa dia minum sendirian, dan anak kita mengajaknya untuk minum bersamanya. Di depan, Cheng Hao menyadari lagu itu adalah duet dan menyarankan untuk beralih ke versi yang berbeda. Gadis itu menjadi sangat bingung dan setuju bahwa mungkin mereka harus mengganti lagunya. Tapi Zhou Yuan berdiri dan, dengan senyum percaya diri, mengatakan mereka bisa menyanyikannya bersama, tidak masalah. MC kita kemudian mengambil mikrofon dan mulai menyanyikan lagu itu dengan penuh emosi. Suaranya membuat semua orang di ruangan itu terpesona. Dan para gadis hanya berdiri di sana, menyaksikan penampilannya. Gadis itu benar-benar terpesona, berpikir bahwa suaranya sangat bagus dan memikat. Pahlawan kita melanjutkan penampilannya. Kemudian wanita muda itu bergabung dengannya dalam duet, menyanyikan bagiannya dari lagu itu dengan senyum manis. Mereka berdua bernyanyi dalam harmoni yang sempurna, menciptakan suasana yang sangat indah dan istimewa di dalam ruangan. Dari sofa, Cheng Hao dan teman lainnya menjadi heboh dan mulai meneriakkan agar pasangan itu berciuman. Penampilan itu berakhir dengan skor 97 poin, dan gadis itu menjadi sangat malu dengan teriakan itu. Tepat setelah itu, Jung Yannian naik ke panggung dan benar-benar hebat menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Kanton, membuat semua orang bersemangat. Sambil duduk, MC kita menyaksikan semuanya dengan sedikit senyuman. Gadis dari duet itu menatapnya dan berpikir bahwa sekarang dia mengerti mengapa Suqing begitu terpaku padanya. Tapi mantan istrinya sama sekali tidak senang dengan ini dan cemberut, berpikir bahwa dia menarik terlalu banyak gadis. 3 jam berlalu dan para pria terkulai di sofa. Menyadari hari sudah jam 11 malam. Anak kita kemudian bangkit dan mengumumkan bahwa karir menyanyinya untuk malam ini sudah berakhir, dan saatnya untuk pergi.
Dengan keputusan yang telah dibuat, kelompok teman itu mulai meninggalkan ruang karaoke. Di lorong, gadis itu memuji nyanyian Zhou Yuan, dan dia bilang dia akan membayar tagihannya terlebih dahulu. Cheng Hao terkejut dengan dompetnya, yang penuh dengan uang tunai, dan pahlawan kita menjelaskan itu untuk bisnis. Kelompok itu kemudian menuju ke meja depan untuk membayar tagihan dan akhirnya pulang. Tu Ching kemudian bertanya apakah dia benar-benar tidak akan menulis lagi, dan dia bilang tidak, menjelaskan bahwa dia ingin menjadi seorang pengusaha. MC kita mengatakan bahwa jika dia tidak mengejarnya untuk sebuah romansa, mereka bisa menjadi teman baik. Mantan istrinya mengatakan bahwa dia sekarang menyadari betapa sombongnya dia, dan anak kita menjawab bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia kemudian berpikir dalam hati bahwa dia belum lupa cara memikat para wanita, dan bahwa dalam kehidupan baru ini, dia akan menjadi miliknya. Gadis itu kemudian maju selangkah, mendekati pahlawan kita dengan cara yang sangat sugestif. Dan yang mengejutkan semua orang, dia memberikan ciuman di pipi Zhou Yuan, membuat pria itu sangat terkejut. Dia menjadi panik dan bertanya apa yang dia lakukan karena mereka sudah sepakat untuk hanya berteman. Dengan tatapan menggoda, mantan istrinya mengatakan itu adalah sedikit penyemangat untuk calon taipan bisnis masa depan. Asrama 9, para gadis sedang beres-beres. Lalu, seorang gadis pirang masuk dan bertanya pada Lulin apakah dia memberikan nomornya kepada Li Qiang dan apakah dia naksir padanya. Lulin bilang dia hanya memberinya nomornya agar dia berhenti mengganggunya, tetapi temannya menunjukkan bahwa cara dia memandangnya sama sekali tidak polos. Mendengar ini, gadis kita merasa semua ini menyebalkan, dan mengatakan dia sudah selesai bicara karena dia akan mandi. Adegan beralih ke kamar mandi, di mana Lulin sedang mandi. Temannya muncul entah dari mana, berkomentar betapa bagusnya asrama baru ini karena memiliki kamar mandi sendiri, dan mengajaknya untuk mandi bersama. Gadis berambut hitam itu benar-benar terkejut dengan kemunculan tiba-tiba temannya. Si pirang kemudian mulai menggoda temannya, mengatakan dia cukup kecil di bagian-bagian tertentu. Terganggu oleh lelucon itu, Lulin menyuruh temannya keluar dari kamar mandi sekarang juga. Sesaat kemudian, dia keluar dari kamar mandi. Temannya memberitahunya bahwa ponselnya terus berbunyi dan itu mungkin Li Qiang. Dan di ponselnya, kita melihat banyak pesan dari orang asing ini yang menanyakan mengapa dia tidak membalas. Si pirang mengonfirmasi itu Li Qiang, mengingat bahwa dia dulu menyukai Shen Yue, dan mengatakan Lulin lebih baik menyukai Zhou Yuan. Terkejut dengan komentar itu, Lulin bertanya bagaimana temannya mengenal Zhou Yuan dan bagaimana dia sudah punya begitu banyak uang. Teman pirangnya bertanya apakah dia tertarik tetapi menyebutkan bahwa Su Qing juga menyukainya, yang dijawab Lulin bahwa dia hanya penasaran. Kemudian, gadis itu mengungkapkan bahwa Zhou Yuan menghasilkan 30.000 hanya dari kartu kampus, membuat teman-temannya terkejut dengan jumlahnya. Tapi dia mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia adalah agen umum dan mungkin sebenarnya menghasilkan sekitar 150.000. Ini membuat Lulin berpikir, bertanya-tanya bagaimana otaknya bekerja untuk menghasilkan uang sebanyak itu. Tiba-tiba, teman sekamar lain muncul dan bertanya apa yang mereka bicarakan, dan si pirang mengatakan ini tentang pacar. Pendatang baru itu terkejut dengan topik yang tiba-tiba itu. Dengan malu, dia mengatakan menurutnya Zhou Yuan cukup cocok dan yang lain setuju, membayangkan uang saku $40.000. Sesaat kemudian, si pirang mendapat pencerahan dan bertanya apakah Su Qing tidak juga menyukai Zhou Yuan. Gadis itu menyarankan Zhou Yuan seharusnya menjadi pacar temannya, tetapi Su Qing menyuruhnya untuk tidak mengatakan hal-hal konyol. Tiba-tiba, mantan istri MC muncul dan bertanya apa yang mereka bicarakan, yang benar-benar mengejutkan Shen Yue. Gadis itu menjadi sangat canggung, dan dengan cepat menjawab bahwa itu bukan apa-apa yang penting. Tapi mantan istri pahlawan kita terus menatap mereka dengan curiga. Dia kemudian berkata dia akan ke kamar mandi dulu. Tapi mantan istri itu bilang dia mendengar semuanya dan tahu temannya, berpikir Zhou Yuan akan menjadi pacar yang baik. Shen Yue membeku. Shen Yue menjadi gugup tetapi akhirnya mengaku kepada mantan istri itu bahwa dia juga telah jatuh cinta padanya. Dia kemudian mengatakan dia tahu gadis lain itu juga menyukai Zhou Yuan dan mengusulkan persaingan yang adil di antara mereka. Mantan istri itu memotongnya, mengatakan dengan percaya diri bahwa Zhou Yuan tidak akan pernah memilihnya. Shen Yue bersikeras dia tetap ingin mencoba, dan Su Qing hanya menyuruhnya melakukan apapun yang dia mau dan pergi. Mantan istri itu berpikir sendiri bahwa persahabatan sederhana karena sebuah lagu tidak cukup untuk membuat Zhou Yuan jatuh cinta. Kembali di asrama, gadis pirang itu mengklaim bahwa Zhou Yuan menyentuhnya. Tapi teman sekamar lain tidak percaya, mengatakan dia seorang pria sejati. Ini membuat gadis pirang itu kesal, yang memberitahu mereka untuk melihatnya merebut Zhou Yuan untuk dirinya sendiri. Kemudian berbaring di tempat tidur, dia mengeluh bahwa rayuan dari para pria di ponselnya sangat membosankan dan tidak kreatif. Sementara itu, Shen Yue juga sedang memegang ponselnya,
terlihat gugup tentang apa yang harus ditulis. Dia mulai mengetik pesan tetapi kemudian menghapus semuanya. Kita kemudian melihat bahwa dia sudah mengirim beberapa pesan tentang musik tetapi tidak mendapat balasan. Dia khawatir, bertanya-tanya apakah dia menganggapnya mengganggu dan tidak akan menjawab pesannya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar dengan notifikasi baru. Gadis itu melihat ke bawah untuk melihat pesannya. Itu dari Zhou Yuan, mengundangnya pergi ke karaoke bersamanya. Gadis itu benar-benar terdiam dan sangat bingung dengan undangan tak terduga dari pahlawan kita. Dia kemudian dipenuhi dengan kegembiraan. Bertanya-tanya apakah Zhou Yuan benar-benar mengajaknya keluar dan apakah dia mungkin sedikit menyukainya. Di obrolan, Shen Yue bertanya apakah hanya akan ada mereka berdua, dan setelah dia mengonfirmasi, dia menerimanya. Sementara itu, Lulin mengirim pesan ke salah satu teman sekamar protagonis dan menanyakan info kontaknya. Adegan kemudian beralih ke asrama pria. Di sana, MC kita sedang di depan komputernya, merayakan kesuksesan buku yang dia tulis, yang sudah masuk 10 besar. Sesaat kemudian, dia mendapat permintaan pertemanan dari Lulin di ponselnya. Ini membuatnya bertanya-tanya mengapa semua orang mengejarnya hari ini, dan apakah pesonanya meningkat setelah terlahir kembali. Dia menerima permintaan itu, dan gadis itu segera meminta untuk meminjam 2.000, membuatnya bingung. Dia kemudian mengirim proposal yang berani, mengatakan bahwa jika dia meminjamkan uang, dia bisa menjadi pacarnya. Zhou Yuan praktis tersedak. Dia merasa seluruh situasi ini sangat aneh dan berpikir dia hanya mencoba memanfaatkannya dengan menggunakan pinjaman sebagai alasan. Pukul 7 pagi, latihan militer dimulai lagi dan para mahasiswa berlari di lintasan kampus. Namun, kehidupan pelatihan yang menyedihkan ini tidak termasuk pahlawan kita, Zhou Yuan, yang menonton semuanya dari jendelanya. Dia sedang mengunyah ayam goreng sambil menghitung keuntungannya, berpikir dia akan segera bisa membeli sebuah Audi. Tiba-tiba, sebuah tangan menyambar ayamnya, dan suara wanita mengatakan bahwa beberapa orang sangat pandai berpura-pura sakit. Anak kita kemudian menoleh dengan cepat, benar-benar terkejut dengan kemunculan yang tiba-tiba. Itu Jung Yanyan yang juga bolos latihan. Zhou Yuan bertanya apakah dia mengikutinya, tetapi gadis itu hanya mengabaikannya. Gadis itu tampak sangat senang dengan kentang goreng yang baru saja dia ambil dari anak kita. Jung Yanyan mengancamnya, mengatakan dia akan memanggil instruktur jika dia tidak berbagi, dan dia menyebutnya pemerasan. Dia kemudian menerjangnya untuk merebut ember ayam, dan dia mengeluh bahwa dia menduduki kakinya. Gadis itu menyatakan bahwa kentang goreng miliknya, tetapi ayam goreng miliknya. Dan begitu saja, Jung Yanyan dengan gembira melahap kentang goreng, pipinya benar-benar penuh. Zhou Yuan hanya memperhatikannya dalam diam, benar-benar terdiam melihat sikapnya. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, berpikir dia pasti sudah merencanakan ini. Dan dia bertanya mengapa dia menatapnya. Gadis itu kemudian mencondongkan tubuh dengan senyum nakal dan tatapan yang sangat provokatif. Dia berbisik bahwa sebaiknya dia membawa 2 kali lebih banyak lain kali, atau dia akan memberitahu Su Qing bahwa dia menyentuhnya. Protagonis kita menjadi putus asa, dan berteriak bahwa dia tidak pernah menyentuhnya seperti itu. Jung Yanyan kemudian menuduhnya menggoda Su Qing dan Shen Yue, dan juga terlibat dengan Lulin. Dengan curiga, gadis itu mengatakan dia tidak percaya padanya sedikit pun. Dia sepertinya punya ide bagus dan memasang ekspresi terkejut. Dia kemudian bertanya apakah dia mencoba untuk memenangkan hati semua gadis di asramanya. Zhou Yuan menjelaskan bahwa Lulinlah yang meminta uang, dan dia tidak tahu tentang masalahnya. Jung Yanyan bertanya mengapa dia membiarkan gadis itu lolos, dan dia bilang dia bukan seorang playboy. Pahlawan kita berpikir untuk memperingatkan temannya tentang Lulin, sementara Jung Yanyan hanya menertawakan seluruh situasi. Dia kemudian mulai memerasnya, menuntut sayap ayam untuk malam itu. Tanpa diduga, gadis itu mengeluarkan 200 yuan dan mengatakan dia akan mentraktirnya makan. Zhou Yuan bingung dan bertanya mengapa dia makan begitu banyak akhir-akhir ini. Wanita muda itu kemudian memberikan uang kepadanya, mengatakan lebihnya untuk teman-teman sekamarnya. Sambil tersenyum, dia bilang mereka semua bersaudara, dan memintanya untuk membeli makanan, karena dia punya koneksi. Menyaksikan adegan itu, pahlawan kita berpikir bahwa, pada akhirnya, gadis itu sebenarnya cukup manis. Dan begitulah, Jung Yanyan kembali ke asrama, sangat senang dengan sekantong ayam goreng di tangannya. Di asrama, teman sekamar Jung Yanyan terkejut melihat ayam goreng dan burger. Lalu Jung Yanyan menyuruh mereka diam dan berbisik bahwa Zhou Yuan yang diam-diam mengirim makanan itu. Salah satu gadis terkejut dan bertanya sejak kapan mereka berdua menjadi begitu dekat. Tapi si pirang bercanda bahwa dia hanya membantu karena ada bidadari tertentu di asrama mereka. Su Qing kemudian menjadi yakin itu karena dia, dan Jung Yanyan setuju agar mereka bisa segera makan. Di luar, seorang mahasiswa yang lewat di lorong mendengar percakapan mereka. Dia mendengar suara dan mencium aroma ayam goreng yang berasal dari kamar itu.
Jadi, pria berkacamata itu memutuskan akan melaporkan mereka karena menerima perlakuan istimewa. Sementara itu, di asrama pria, Cheng Hao dan seorang teman lainnya sedang memakan sisa burger. Protagonis kita mengeluh bahwa Jung Yanyan tidak memikirkan mereka dan mengambil hampir semua makanan. Tiba-tiba, seorang teman sekamar berlari masuk dengan berita buruk di ponselnya. Dia memberitahu mereka bahwa asrama Jung Yanyan dilaporkan dan instruktur menghukum mereka semua. Di halaman, instruktur yang marah menuntut untuk mengetahui bagaimana makanan itu bisa masuk ke asrama. Jung Yanyan kemudian menanggung semua kesalahan dan meminta untuk dihukum sendirian untuk melindungi teman-temannya. Namun, instruktur mengabaikannya dan menunjuk ke Su King, memerintahkannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Su King tetap diam dan sepertinya dia akan mengakui segalanya kepada instruktur. Tapi kemudian pahlawan kita muncul dan menanggung kesalahan, mengatakan dialah yang memberi mereka makanan itu. Instruktur kemudian menatap Zhou Yuan dengan curiga dan bertanya apakah itu benar-benar dia. Protagonis kita mengonfirmasi dengan tatapan serius bahwa dia bertanggung jawab atas segalanya. Dia menjelaskan bahwa dia melakukannya karena dia menyukai seorang gadis yang tinggal di asrama itu. Dengan pengakuan tak terduga ini, semua gadis dari asrama itu benar-benar terkejut. Instruktur kemudian menuntut untuk mengetahui gadis mana yang sedang dia bicarakan saat ini. Zhou Yuan melihat ke arah Su King, yang terkejut dengan tatapannya, tersipu dan tersenyum, yakin bahwa pahlawan kita sedang membicarakannya. Anak kita kemudian menunjuk jarinya dan berkata itu dia, membuat semua orang terkejut. Kemudian di sebuah kantor, instruktur mencoba mencari tahu kebenarannya, tetapi Zhou Yuan mengatakan itu rahasia. Namun, pahlawan kita menunjuk ke Jung Yanyan, membuatnya benar-benar bingung dan terkejut. Instruktur kemudian menoleh ke gadis itu dan bertanya apakah yang dikatakan Zhou Yuan itu benar. Ikut bermain dengan kebohongan itu, dia mengonfirmasinya dan berkata, dia meminta makanan pada pacarnya karena dia lapar. Melihat adegan itu, Cheng Hao menangis di pojokan, menyesali bahwa dia tidak menyatakan perasaannya lebih dulu. Instruktur itu kemudian memerintahkan mereka berdua untuk mengikutinya ke kantor administrasi dan mengancam mereka dengan hukuman. Tokoh utama kita menerima hukumannya, tapi Jung Yeon sangat marah dan memukul bahunya. Gadis-gadis lain dari asrama menonton dengan cemas, dan salah satu dari mereka memutuskan untuk menghubungi konselor. Di kantor dekan, instruktur menuntut hukuman berat bagi kedua mahasiswa itu. Dekan setuju dengan aura gelap, mengatakan bahwa mereka memang harus dihukum. Tiba-tiba, dia menjadi merah padam dan bersemangat, membuat semua orang di ruangan itu benar-benar terkejut. Pria itu kemudian mulai memuji instruktur, mengatakan bahwa dia adalah panutan. Selanjutnya, dia menyuruh instruktur pergi dan mengatakan akan menangani sisa masalahnya sendiri. Setelah dia pergi, dekan menoleh ke arah mereka berdua dengan tatapan penasaran. Dia kemudian bertanya pada Subai apakah gadis itu benar-benar pacarnya, dan dia dengan canggung mengonfirmasinya. Dekan menanyakan pertanyaan yang sama pada Jung Yun, dan dia hanya tertawa gugup. Dekan mengatakan mereka pasangan yang serasi, dan Jung Yun berterima kasih padanya, dengan sangat malu. Kemudian dia menjelaskan bahwa meskipun membawa makanan dilarang, dia akan memberi mereka kelonggaran. Hanya akan ada esai 2000 kata dari masing-masing yang harus diserahkan kepadanya. Jung Yun putus asa dengan jumlah katanya, tetapi tokoh utama kita berterima kasih kepada dekan. Dia kemudian memohon bantuan Subai, yang menyuruhnya untuk bermimpi saja, karena dialah yang akan menulis semua 4000 kata itu. Dekan merasa terganggu dengan adegan kecil mereka dan segera mengusir mereka dari kantornya. Begitu di luar, tokoh utama kita memberitahunya untuk memberitahu instruktur bahwa mereka mendapat peringatan. Gadis itu kemudian bertanya apakah dia memikirkan konsekuensi dari menanggung kesalahan untuknya. Dia menghentikannya tiba-tiba dan menatapnya dari dekat, menanyakan sesuatu yang sangat serius. Dengan senyum lebar di wajahnya, Jung Yun bertanya apakah dia mau menjadi pacarnya sungguhan. Protagonis kita benar-benar terkejut oleh lamaran tak terduga gadis itu. Dia kemudian memegangnya erat-erat dan menariknya untuk ciuman sungguhan, membuatnya benar-benar tak bisa berkata-kata dengan gerakannya yang tiba-tiba dan berani. Setelah itu, si pirang menjauh dan berkata dia tidak perlu mengantarnya kembali. Dan begitulah, Subai dibiarkan berdiri di sana, wajahnya memerah dan menyentuh wajahnya, masih mencerna semuanya. Saat dia berjalan pergi, Jung Yun memberinya ciuman jarak jauh dan berkata, itu bayaran karena telah membelanya. Keesokan harinya, setelah pelatihan militer berakhir, sore hari menyelimuti kampus. Jung Yeon menelepon Subai dengan marah, menanyakan mengapa dia menghindarinya setelah semua yang terjadi. Tapi dia dengan cepat mengubah nadanya dan meminta Chola, mengatakan dia merindukannya. Dia kemudian menutup telepon dengan senyum konyol dan mabuk cinta di wajahnya. Tiba-tiba, dia melompat kaget saat melihat seseorang berdiri tepat di belakangnya. Itu Su Qing, yang mengonfrontasinya, mengatakan dia mendengar seluruh percakapan telepon itu.
Sang mantan bertanya-tanya apa yang begitu istimewa dari Subai dan memperingatkannya bahwa dia tidak akan menyukainya. Si Pirang kemudian membela diri, mengatakan mungkin dia menyukai tipenya, dan memamerkan lekuk tubuhnya. Saat itu, Momo juga muncul di ruangan, mengejutkan kedua gadis itu. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia akan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan cinta Subai, membuat semua orang terkejut. Tepat setelah itu, telepon Jung Yeon berdering dan dia menjawab, mengatakan dia akan turun sekarang. Dengan sangat bersemangat, dia berkata akan mengambil cola yang dibeli Subai dan melompat keluar dari ruangan. Sementara itu, Su Qing dibiarkan berdiri di sana, bertanya-tanya apakah tokoh utama kita benar-benar menyukainya. Di luar gedung, tokoh utama kita sedang menunggu saat Jung Yeon berlari menemuinya. Tokoh utama kita memberikan cola kepada Jung Yeon dan mengingatkannya untuk membayarnya 3 yuan. Dari kejauhan, teman sekamarnya menyaksikan adegan itu dari jendela asrama mereka. Tiba-tiba, gadis itu memeluknya erat-erat, mengejutkan protagonis kita. Dia kemudian mengajaknya kencan, tetapi Subai mengatakan dia akan bertemu seseorang. Dia kemudian menunjuk ke depan, mengatakan orang itu telah tiba, membuat Jung Yin terkejut. Dan yang muncul adalah Lulin, gadis yang pernah meminjam uang darinya sebelumnya. Di malam hari, tokoh utama kita bertemu dengan seorang gadis dan menawarinya pinjaman $2.000 untuk membantunya. Gadis itu mengambil uangnya tetapi kemudian menyatakan bahwa mulai sekarang, dia adalah pacar MC kita. Tokoh utama kita kemudian bercanda bahwa jika dia bosan, dia selalu bisa menghubunginya, tetapi gadis itu tidak mau mendengarnya. Dia kemudian bertanya apakah seorang pria bernama Lee Kyung juga tidak mau meminjamkan uang padanya. Wanita muda itu menjelaskan bahwa pria lain itu juga sedang mengalami masa sulit, jadi dia hanya mengatakan padanya bahwa dia menyukai tokoh utama kita. Mendengar ini, dia mengeluh bahwa dia hanya digunakan sebagai alasan, tetapi gadis itu membalas bahwa dia tidak akan memilih sembarang orang. Kita melihat presentasi di atas panggung, menandai dimulainya pelatihan militer. Pada saat itu, teman berambut merah bertanya pada MC kita siapa yang dia sukai, tetapi tokoh utama kita mengatakan mereka semua hanya teman. Tiba-tiba, 2 tangan misterius mencengkeram si rambut merah dari belakang, membuatnya sangat ketakutan. Teman sekamar lainnya muncul untuk mengganggunya, dan tokoh utama kita bertanya apa yang mereka lakukan. Teman-temannya kemudian mengangkatnya ke udara untuk tertawa, sementara tokoh utama kita hanya menyaksikan adegan itu. Pembawa acara mengumumkan pertunjukan berikutnya, tarian pasangan bernama Troublemaker. Penonton menjadi sangat liar mendengar berita itu dengan semua orang melambaikan tongkat cahaya mereka dengan penuh semangat. 2 gadis cantik muncul di panggung, dan penonton terpesona oleh kecantikan mereka. Para pria di kerumunan mulai berteriak, menyebut mereka dewi saat mereka memulai rutinitas tarian yang cukup berani. Kedua gadis itu melanjutkan penampilan sensual mereka di atas panggung, yang sangat menyenangkan setiap pria di tempat itu. Penonton menggila, menuntut encore dan berteriak bahwa keduanya sangat cantik sehingga mereka harus bersama. Di belakang panggung, sekelompok penggemar mencoba mendapatkan info kontak mereka, tetapi gadis pirang itu mengatakan dia sudah punya pacar. Temannya yang berambut hitam bertanya tentang bunga yang diterimanya, tetapi gadis itu hanya menganggapnya tidak berguna. Si rambut coklat kemudian mengucapkan selamat tinggal, menyebutkan dia akan ke asrama untuk berganti pakaian karena merasa kedinginan. Sekarang sendirian, gadis pirang itu memanggil Jo Yun dan bertanya apakah dia siap, dan pria itu mengonfirmasi bahwa dia siap. Gadis itu kesal karena dia bahkan tidak repot-repot menonton tarian yang telah dia kerjakan dengan susah payah. Dia berjalan ke arahnya dan seorang wanita muda lainnya, bertanya apa yang mereka bicarakan, tetapi tokoh utama kita hanya bertanya balik. Si pirang bertanya dengan curiga apakah mereka benar-benar tidak membicarakan sesuatu yang penting. Gadis yang lain menjadi sangat gugup dan bingung, menyangkalnya dengan cara yang sangat mencurigakan. Kita melihat bahwa seminggu yang lalu, dia menawarkan MC kita beberapa kue buatan sendiri. Tokoh utama kita berterima kasih padanya atas hadiah itu, dan dia mengundangnya untuk bernyanyi bersamanya di pesta sekolah. Dengan senyuman, tokoh utama kita menerima undangan itu, mengatakan bahwa hadiah yang begitu tulus pantas diterima. Kembali ke masa kini, si pirang bertanya lagi apakah dia menonton tariannya dan dia memuji penampilannya. Protagonis kita terlihat berpikir, seolah-olah dia sedang hati-hati memilih kata-kata yang tepat untuk pujian. Tokoh utama kita kemudian memuji tariannya dengan cara yang aneh, mengatakan dia terlihat sangat pucat di atas sana. Gadis pirang itu menertawakan pujian aneh itu, dan protagonis kita mengambil kesempatan untuk meminta gadis lain meninggalkan mereka sendirian. Begitu temannya pergi, si pirang bertanya apakah dia menyukai tariannya. Dan tokoh utama kita mengakuinya. Dia kemudian mencondongkan tubuh dengan senyum dan menawarkan untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda di ponselnya. Protagonis kita menjadi penasaran dengan tawaran itu dan bertanya apa maksudnya. Di layar ponsel,
dia melihat video penampilan yang dilakukan kedua gadis itu beberapa saat sebelumnya. Gadis itu memasang earbud di telinganya, dan mengatakan bahwa bagian tarian ini khusus untuknya. Video itu menunjukkan bagian koreografi dengan gerakan yang bahkan lebih berani daripada yang di atas panggung. Dia menyuruhnya untuk memperhatikan betapa seksinya dia, tetapi tokoh utama kita hanya bisa memikirkan uang yang dia pinjamkan padanya. Setelah itu, si Pirang mengeluh bahwa dia tidak menontonnya dengan benar dan mengatakan dia menunjukkan tarian itu kepada seseorang yang dia sukai. Tokoh utama kita bercanda bahwa dia tidak cukup melihat dan ingin menontonnya lagi, dan dia menyebutnya tidak tahu malu. Jauh di sana, di tepi halaman, teman berambut merah itu tampaknya sedang mengalami semacam masalah. Temannya mengeluh bahwa karena rasa sakit, dia melewatkan tarian itu, dan si rambut merah terlihat sangat kesal. Saat itu, beberapa pria lain mulai berbicara tentang para penari, dan si rambut merah mendengar salah satu dari mereka menyebut gadis pirang itu. Dia kemudian menyela pembicaraan, menyebut nama gadis lain, dan mereka bertanya siapa dia. Dengan ekspresi sombong, si rambut merah mengklaim sebagai pacar gadis berbaju putih yang mereka bicarakan. Mendengar itu, salah satu pria menyebutkan bahwa pacarnya ada di sana sedang berbicara dengan beberapa pria lain, membuat si rambut merah bingung. Teman itu kemudian melihat ke kerumunan dan terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya di kejauhan. Gadis pirang itu duduk tepat di sebelah protagonis kita, terlihat sangat terpikat. Melihat ini, teman berambut merah itu benar-benar membeku, tidak dapat mempercayai matanya. Dia jatuh ke tanah sambil menangis, meneriakkan nama gadis itu, sementara temannya mencoba menghiburnya di saat kesedihannya. Di tengah kebingungan, seorang gadis berbaju merah muncul dan bertanya apakah tokoh utama kita akan bernyanyi dengan Shen Yue. Gadis pirang itu terkejut dan bertanya pada Zhou Yuan mengapa dia tidak memberitahunya, dan dia menjawab bahwa dia tidak pernah bertanya. Dengan marah, dia mengeluh bahwa seharusnya dia berinisiatif untuk memberitahunya sendiri. Dia bertanya mengapa dia harus melakukannya, dan gadis itu menyatakan dirinya sebagai pacarnya, memeluknya erat-erat. Protagonis kita bertanya apakah dia pernah menyetujuinya, tetapi gadis itu membantah sementara Su Qing menjadi kesal di latar belakang. Si Pirang kemudian mengeluh bahwa Shen Yue bersikap baik tetapi merencanakan semuanya, yang mengejutkan tokoh utama kita. Tiba-tiba, Su Qing mengatakan dia sudah memutuskan untuk menyerah padanya, membuat dua lainnya benar-benar terkejut. Gadis pirang itu sangat senang, dan mengatakan bahwa jika semua orang menyerah, protagonis kita akan menjadi miliknya sepenuhnya. Melihat situasi itu, Zhou Yuan mengatakan gilirannya untuk bernyanyi akan segera tiba, dan dia akan bersiap-siap. Saat dia berjalan pergi, gadis berbaju merah itu berpikir sendiri bahwa sikap tenangnya tampak seperti sebuah sandiwara. Si Pirang mengatakan mereka tidak boleh lengah, tetapi Su Qing menegaskan kembali bahwa dia sudah menyerah pada pria itu. Temannya tidak mempercayainya dan menuduhnya ingin memiliki hubungan rahasia dengan MC kita. Su Qing menasihatinya untuk menyelesaikan masalah dengan Chang Hao, jika dia benar-benar menyukai Zhou Yuan. Gadis itu mengakui dia menyukainya tetapi takut ditolak dan kehilangan muka di depan semua orang. Akhirnya, gadis berbaju merah mengatakan bahwa untuk benar-benar mencintai seseorang berarti tidak peduli tentang itu, dan dia mungkin akan menyesalinya. Dengan senyuman, gadis pirang itu memuji cara Su Qing berbicara, membuatnya sangat bingung. Su Qing kemudian dengan main-main mendorong temannya dalam upaya lucu untuk menghindari percakapan. Di atas panggung, pembawa acara mengumumkan penampilan berikutnya, sebuah duet berjudul Because of Love. Kedua gadis itu terkejut melihat tokoh utama kita di atas panggung bersama Shen Yue, dan penonton sudah berkomentar betapa cantiknya pasangan yang mereka buat. Keduanya kemudian mulai menyanyikan lagu romantis, menunjukkan chemistry yang luar biasa di antara mereka. Penampilan berlanjut, dan chemistry di antara keduanya di atas panggung membuat segalanya terasa lebih istimewa dan indah. Ini membuat penonton menjadi heboh karena semua romansa itu, dan semua orang menjadi sangat emosional menyaksikan adegan itu. Kerumunan kemudian mulai berteriak serempak memohon agar keduanya berciuman di atas panggung. Melihat semua ini, gadis pirang itu menjadi sangat marah, dan tingkat amarahnya meledak karena cemburu. Jauh dari panggung, seorang pria memuji penyanyi wanita itu, dan Chang Hao menyebutkan bahwa dia adalah teman sekamar pacarnya. Pria itu kemudian bertanya apakah Zhou Yuan adalah pacarnya, tetapi temannya mengatakan dia hanya pasangan menyanyinya. Teman itu menyaksikan penampilan kedua penyanyi di atas panggung dengan sangat curiga. Tiba-tiba, mereka melihat gadis pirang itu berjalan ke atas panggung, dan salah satu teman sudah takut dengan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Begitu di atas panggung, gadis itu menyerahkan bunga dan memberi selamat kepada Shen Yue atas penampilannya dengan nada sarkastis. Akhirnya, dia menoleh ke protagonis kita, dan bertanya kapan dia akan menyanyikan lagu bersamanya. Protagonis kita menjawab bahwa mungkin mereka akan bernyanyi bersama jika ada kesempatan.
Si Pirang menuduhnya suka dikelilingi oleh semua gadis, dan dia membela diri dengan menyebutkan kue kering itu. Dengan ekspresi bingung, tokoh utama kita tidak mengerti reaksinya saat dia mengatakan dia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dia tiba-tiba mencengkeram kerah bajunya, membuat protagonis kita benar-benar terkejut. Dan tanpa berpikir dua kali, gadis itu menciumnya di depan semua orang. Penonton menjadi liar melihatnya dan segera mulai berspekulasi tentang cinta segitiga itu. Sementara itu, teman berambut merah itu tertegun dan meneriakkan nama Yan, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan hati hancur, dia menangis di bahu temannya yang mencoba menghiburnya selama masa sulit ini. Malam berlanjut dengan damai di lokasi acara, dengan lampu sorot masih bersinar di langit. Tokoh utama kita mengeluh tentang aksinya, tetapi Yan mengatakan itu adalah ciuman pertama mereka. Shen Yue hancur dan bertanya-tanya mengapa semuanya harus berakhir seperti ini. Kerumunan mulai menghakimi Shen Yue karena bernyanyi dengan seorang pria yang sudah punya pacar. Beberapa orang mendekati pasangan yang dianggap baru itu dan bertanya apakah mereka benar-benar bersama. Yan mengonfirmasi dengan senyum di wajahnya, memeluk tokoh utama kita untuk membuktikan maksudnya. Untuk melengkapinya, dia mengundang Shen Yue untuk berfoto bersama mereka, yang sangat membuatnya jengkel. Yan menjelaskan bahwa dia hanya meminjamkan pacarnya kepada temannya untuk lagu itu, dan meminta orang-orang untuk tidak menyebarkan desas-desus. Protagonis kita bingung karena dia tidak ingin menyakiti salah satu gadis dalam situasi ini. Melihat kekacauan itu, Shen Yue mengatakan dia tidak enak badan dan memutuskan untuk pergi menjauh dari semua itu. Dia kemudian berbalik dan mulai berjalan pergi, terlihat sangat sedih. Tapi tiba-tiba, gadis pirang itu menghentikannya, mencengkeram lengannya erat-erat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Yan mengingatkannya tentang kesepakatan lama mereka, dan mengatakan bahwa kali ini, kemenangan besar adalah miliknya. Shen Yue berpikir dalam hati bahwa mencium seorang pria tanpa ikatan bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Dia kemudian mengabaikan temannya dan melanjutkan perjalanannya dengan ekspresi jijik. Yan hanya melihat temannya berjalan pergi, tampak sangat memikirkan seluruh situasi. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa karena dia yang memulai ini, dia akan berjuang untuk tokoh utama kita sampai akhir tanpa menyerah. Jadi acara pelatihan militer berakhir, dan semua orang cukup sedih karena sudah selesai. Si Pirang kemudian bertanya pada Zhou Yuan siapa yang paling dia sukai, dan dia mengatakan itu Shen Yue, yang membuatnya benar-benar lengah. Dia menyebutnya pembohong karena setuju menjadi pacarnya, tetapi dia menjelaskan dia hanya melakukannya untuk menyelamatkannya dari rasa malu. Mendengar ini, gadis itu tiba-tiba sangat gembira, berpikir bahwa jauh di lubuk hatinya, dia pasti sedikit peduli padanya. Dia mengklaim tidak bermaksud menciumnya dan hanya ingin memeluk, tetapi terbawa suasana, membuat Zhou Yuan merasa dipermainkan oleh dorongan hatinya. Di tempat lain di kampus, sekelompok mahasiswa mendengarkan seorang gadis bermain gitar di halaman. Protagonis kita sedang berjalan dengan si Pirang ketika Chen Wan bertemu mereka dan bertanya apakah dia sedang jalan-jalan dengan pacarnya. Zhou Yuan kemudian memperkenalkan mereka. Ini Jung Yan, dan yang lainnya adalah Chen Wan, wakil ketua OSIS. Chen Wan memintanya untuk memainkan sebuah lagu untuk mereka karena dia bernyanyi dengan sangat baik dan pacarnya menyukai ide itu. Kerumunan di dekatnya mendengar percakapan itu dan juga mulai memohon tokoh utama kita untuk memainkan sebuah lagu. Karena tekanan dari seluruh kerumunan, Jo Yun meminjam gitar, dan mulai memetik beberapa nada untuk bersiap. Dari sana, dia mulai menyanyikan lagu romantis untuk semua orang yang berkumpul di halaman universitas. Para gadis terpikat oleh suaranya, berbisik tentang betapa menakjubkannya menjadi pacar pria seperti itu. Melihat Zhang Yanyan tersipu malu, Chen Wei bertanya apakah dia semakin menyukai pacarnya sekarang. Dan dia dengan antusias setuju. Penampilan berakhir, dan si Pirang bertanya-tanya apakah Zhou Yuan menyanyikan seluruh lagu hanya dengan menatapnya. Memperkenalkan dirinya sebagai Tao Teiyan, kepala departemen seni, dan mengundang Zhou Yuan untuk bergabung dengan departemennya. Protagonis kita mengenalinya sebagai orang penting di kampus, tetapi berpikir lebih baik menjaga jarak karena dia terlalu energik untuk seleranya. Melihat ini, si Pirang terkesan dengan kemampuannya menangani situasi apapun dan selalu keluar sebagai pemenang. Tao Tian kemudian memberikan nomornya kepada Zhou Yuan dan menyuruhnya menelepon ketika dia punya jawaban tentang undangan itu. Setelah itu, dia menggoda Zheng Yanyan, bertanya apakah dia cemburu, tetapi gadis itu menyangkalnya dengan bingung. Dia kemudian bertanya apakah dia yang pertama mendengarnya bermain, dan dia mengonfirmasi ya, setidaknya di lini masa ini. Dengan jawaban itu, gadis itu tiba-tiba berhenti berjalan, membuat protagonis kita sedikit bingung dengan reaksinya. Dia kemudian berbalik dengan tatapan serius dan bertanya apakah mereka bisa menjadi pasangan sungguhan, benar-benar mengejutkan pria itu. Zhou Yuan terkejut dengan pernyataan tiba-tiba gadis itu karena dia jelas tidak mengharapkannya saat itu. Melihat reaksinya, Jung Yanyan menegaskan kembali permintaannya,
mengatakan dia benar-benar serius tentang hubungan mereka. Pria itu tampaknya mempertimbangkan lamarannya, tetapi tiba-tiba, Yan Yan dikejutkan oleh gerakan cepat dari Zhou. Dalam sekejap mata, Zhou Yuan menyudutkannya ke dinding, membuat gadis itu benar-benar tak bisa berkata-kata. Dia bertanya apa keuntungan menjadi pacarnya, membuat gadis itu semakin gugup. Sangat bingung, dia mulai tergagap bahwa mereka bisa pergi makan dan menonton film bersama. Dia menambahkan bahwa dia bisa menciumnya, dan pria itu bertanya apakah keuntungan itu akan hilang jika dia tidak menerima tawarannya. Gadis itu dengan keras menyangkalnya sambil berkata, tentu saja tidak. Benar-benar terkejut dengan keberaniannya. Protagonis kita menggodanya, mengatakan kesabaran seorang pria ada batasnya dan dia tidak boleh main-main dengannya. Tanpa memberinya waktu untuk merespons, dia menciumnya entah dari mana, membuat gadis itu membeku di tempat. Ciuman berlanjut dan gadis itu, yang awalnya terkejut, sekarang tampaknya melebur dalam momen romantis bersamanya. Dengan itu, Yin Yeon menjadi sangat merah dan merasa panas karena malu atas gerakan tak terduga Zhou Yuan. Dia berpikir dalam hati bahwa di kehidupan masa lalunya, dia mengejarnya selama 4 tahun, dan sekarang, dia memenangkannya dengan begitu mudah. Setelah ciuman itu, dia mundur sedikit untuk mengatur napas, membuat gadis itu bingung dan tidak tahu harus berpikir apa. Pria itu menggodanya, mengatakan bahwa karena dia terus bertanya apakah itu lembut, dia membiarkannya mencobanya sendiri untuk memastikan. Gadis itu sangat marah pada komentar kurang ajarnya, dan menatapnya dengan tatapan marah dan malu. Tiba-tiba, dia menggigitnya dan Zhou Yuyeon menjerit bertanya apakah dia anak anjing atau semacamnya, menggigit orang seperti itu. Dia bertanya apakah mereka pacaran sekarang, dan dia mengonfirmasinya, membuat gadis itu ingin segera memposting berita itu. Sambil berpegangan tangan, dia berpikir ini sedikit tidak adil bagi pria lain, tetapi dia juga mulai sedikit menyukainya sekarang. Adegan beralih ke 1 jam sebelumnya, menunjukkan Su King di balkon, menghisap sebatang rokok. Su King sedang berbicara dengan gadis lain, mengatakan bahwa Jung Yanyan memiliki kepribadian yang tidak menghargai hal-hal yang dia dapatkan dengan terlalu mudah. Dia menyarankan temannya untuk beralih target karena dia mengenal Jo Yeon dengan baik dan tahu dia tidak bisa menolak pendekatan langsung. Teman itu kemudian menanyainya, mengatakan bahwa cara Su King berbicara, kedengarannya seperti dialah yang mengejarnya. Dia menjawab bahwa itu berbeda. Karena apa yang dia miliki dengan Zhou Yuan adalah takdir, dan temannya tidak akan punya masa depan dengannya. Gadis itu menyebutkan bahwa Jung Yanyan mencium pria itu dan bertanya apakah Su King tidak marah, tetapi dia dengan tenang menyangkalnya. Dalam benaknya, sang mantan istri berkata tidak ada alasan untuk marah karena dialah yang pertama dalam hidupnya. Meski begitu, dia mengingat adegan ciuman itu dengan bayangan dirinya di latar belakang yang menonton dari jauh. Su bilang temannya tidak mengerti sakitnya melihat suamimu bersama orang lain, itulah sebabnya ciuman biasa tidak mengganggunya. Temannya bingung dengan kata suami karena mereka baru mahasiswa baru, tapi Su King menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkannya. Dengan itu, dia menasihati gadis itu untuk melupakan Jo dan fokus pada studi dan dirinya sendiri untuk saat ini. Temannya merenung bahwa Jo Yuan lebih menyukai intensitas mawar, sementara dia seperti magnolia yang tumbuh dengan tenang. Adegan beralih dan kita melihat teman Su King berbaring di ranjang asramanya, tidak bisa tidur. Ia sedang melihat postingan Jung Yanyan, sebuah foto dirinya dan Jo Yuan bergandengan tangan dengan caption romantis. Melihat itu, gadis itu menjadi sangat sedih dan berpikir bahwa dunia terkadang bisa sangat menyebalkan. Adegan berganti ke liburan hari nasional, dan protagonis kita berjalan menuju gedung komersial yang besar. Dia berpikir tentang bagaimana dia mengingat beberapa saham dari kehidupan masa lalunya, dengan cepat menghasilkan 2,5 juta, dan sekarang ingin mobil dan rumah. Tepat setelahnya, kita melihat BMW putih berkilau yang memamerkan pembelian baru pahlawan kita yang mewah. Mobil baru sang protagonis adalah BMW convertible putih, dengan interior kulit yang sangat apik dan elegan. Jo Yuan memeriksa pembelian barunya dan berpikir mobil itu sempurna untuk jalan-jalan dan bersenang-senang. Seorang pramuniaga senior menyuruh seorang pemula untuk menangani pria itu, meremehkannya dan berpikir dia hanya melihat-lihat. Wanita muda bernama Wong Mengna memperkenalkan dirinya, tetapi protagonis kita memotongnya dan menanyakan harga akhir mobil itu. Dia memperhatikan bahwa meskipun pakaiannya sederhana, auranya sangat percaya diri, dan dia tidak terlihat seperti orang yang berpura-pura. Dia kemudian meminta test drive dan pramuniaga itu langsung setuju, pergi mengambil kunci. Setelah mengendarainya sebentar, Jo Yuan menyukai mobil itu dan mengumumkan dia akan membayar lunas secara tunai sekarang juga. Wang Mangna benar-benar terkejut dengan berita itu dan bertanya apakah dia mendengarnya dengan benar tentang membayar lunas. Mendengar ini, dia menjadi sangat gembira dan mengatakan akan memprioritaskan dokumen untuknya, sementara manajer lainnya tertegun. Mesin kartu berbunyi, mengonfirmasi transaksi besar itu berhasil, dan mobil itu sekarang miliknya. Pramuniaga itu menyerahkan kontrak dan kuncinya,
menawarkan diri untuk menjadi pramuniaga eksklusif 24 jamnya. Protagonis kita memujinya karena cerdas, dan masuk ke mobil barunya, siap untuk pergi. Manajer yang meremehkannya terlihat seperti orang bodoh, dengan getir menyesali telah salah menilai anak itu. Di dalam mobil sekarang ada brosur apartemen, menunjukkan apa tujuan pahlawan kita selanjutnya. Setelah urusan mobil selesai, Jo Yuan memegang pamflet itu dan tersenyum, berpikir perhentian berikutnya adalah rumah baru. Protagonis kita pergi dengan mobil barunya, berpikir sudah waktunya bagi anak kucing garang itu untuk melihat tunggangan barunya. Dan begitulah, dia membawa Jung Yanyan untuk berkendara romantis di malam hari dengan mobil barunya. Gadis itu memanfaatkan momen itu dan mengambil foto selfie dengannya. Mengatakan dia perlu mendokumentasikan momen bersejarah ini agar semua orang bisa melihatnya. Jo Yeon setuju dengan postingan itu, karena itu menghindarkannya dari kesulitan memberitahu semua orang tentang hubungan mereka satu persatu. Dengan itu, foto tersebut diunggah di media sosial, dan mendapat komentar dari Suking dan orang lain yang terkejut melihat mereka sebagai pasangan. Setelah berkendara, dia mengundangnya untuk melihat tempat barunya, membuat gadis itu terkejut karena dia sudah memiliki properti. Dia menolak undangan itu, mengatakan dia harus kembali ke universitas karena mahasiswa yang baik tidak keluar sepanjang malam. Namun, gadis itu memberinya ciuman kejutan, mengatakan dia bisa memberinya sedikit uang muka atas tawarannya. Jo Yuan terkejut dengan tindakannya dan berpikir kalimat itu seharusnya miliknya, bukan miliknya. Melihat keberanian gadis itu, protagonis kita memutuskan jika begitu cara dia ingin bermain, dia juga tidak akan terlalu sopan. Dari sana, dia mendorongnya ke belakang dan menciumnya dengan intensitas yang jauh lebih besar, benar-benar membalikkan keadaan. Si pirang menjadi gugup dengan situasi itu dan memintanya berhenti, tetapi dia tampaknya menikmati sikap agresifnya. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya dari mana dia tiba-tiba mempelajari teknik yang begitu kuat dan menawan. Jo Yuan melanjutkan momen intim itu dengan beberapa ciuman di lehernya, membuat gadis itu benar-benar larut dalam momen itu. Tapi tiba-tiba, gadis itu mendorongnya dengan sekuat tenaga, dengan putus asa menyuruhnya berhenti sekarang juga. Gadis itu bilang dia lelah dan ingin kembali, jadi Jo Yeon setuju tapi frustrasi karena dihentikan. Setelah itu, protagonis kita pergi ke apartemen mewah barunya untuk akhirnya beristirahat sendirian. Dia berpikir bahwa dengan rumah dan mobil yang sudah beres, langkah selanjutnya adalah memulai perusahaan untuk mengamankan masa depannya. Saat itu, sebuah pesan dari seorang gadis bernama Lolin muncul di ponselnya, menanyakan apakah dia ada. Pahlawan kita merasa pesan itu aneh dan bertanya-tanya apakah dia menghubunginya karena butuh uang. Di obrolan, dia bilang dia melihat fotonya dan kesepakatan mereka belum berakhir, menanyakan apakah dia punya waktu. Tiba-tiba, bel pintu apartemennya berbunyi, membuat protagonis kita sedikit terkejut dengan pengunjung itu. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan Lulan berdiri di sana dengan ekspresi sangat serius, dan lengannya bersedekap. Zhou Yuan terkejut melihatnya di tempat barunya dan bertanya, "Kamu serius?" Dan gadis itu hanya mengangguk. Jadi, dia mengundangnya masuk dan bertanya, apakah dia datang sejauh ini karena kekurangan uang untuk sesuatu. Lulin mendekat dan berkata dia hanya ingin 4.000, dan memeliharanya jauh lebih mudah daripada memelihara Jung Yanyan. Lamaran gadis itu yang berani dan tak terduga membuat protagonis kita benar-benar terdiam. Adegan dengan cepat beralih, menunjukkan sebuah pot tanaman kecil di meja samping di ruang tamu. Lulin muncul dengan lingerie di tempat tidurnya, mengatakan dia sudah siap dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Jo Yuan bingung dengan pertanyaannya, dan gadis itu memberinya tendangan ringan, tampak tidak sabar dengan keraguannya. Dengan gerakan cepat, Jo Yuan meraih kaki Lulin. Gadis itu terkejut dan protagonis kita menyuruhnya untuk santai saja dan serahkan semuanya padanya. Menghadapi situasi itu, Lulin menjadi sangat merah, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sementara itu, Jo Yuan berpikir bahwa intensitas gadis itu memiliki cita rasa yang unik. Dia mendekat ke telinganya dan berkata bahwa, menurut internet, pertama kali bisa sangat intens. Dari sana, suasana di antara mereka benar-benar mulai memanas, dan malam mereka bersama pun dimulai. Melihat dia gugup, protagonis kita meraih tangannya, dan menyuruhnya untuk santai saja. Suking lalu berkata dia merasa aneh, seperti akan meleleh di pelukannya. Tepat setelah itu, Jo Yeon menariknya lebih dekat dan menyuruhnya untuk menikmati momen itu. Dan begitu saja, mereka berdua akhirnya menghabiskan malam intim pertama mereka bersama. Dilihat dari raut wajahnya, itu adalah malam yang cukup intens bagi mereka berdua. Suking duduk di tempat tidur. Dengan wajah yang memerah, dia mulai mengingat semua yang terjadi semalam. Beberapa kilas balik dari momen-momen terbaik malam itu mulai terlintas di benaknya. Saat itu, Jo Yuan melingkarkan lengannya di sekelilingnya dari belakang dan bertanya kemana dia pikir akan pergi. Protagonis kita berbisik di telinganya, menanyakan apa yang akan dia lakukan jika dia memintanya untuk tinggal.
Suking menjawab bahwa jika dia butuh sesuatu, dia hanya perlu meminta karena dia bukan pacarnya lagi. Dengan seringai nakal, Jo Yeon bertanya langsung padanya apakah dia cemburu. Dia kemudian menggodanya, mengatakan kecemburuannya perlu disembuhkan, dan bertanya apakah dia bisa menjadi orang yang membantu. Dan begitu saja, mereka mulai berciuman lagi, membuat pagi itu jauh lebih penuh peristiwa. Waktu berlalu dan kita melihat sekelompok gadis berlatih di panggung auditorium. Seorang wanita pirang mengeluh kesal karena seorang gadis bernama Jung Yan melewatkan latihan gala. Saat itu, Jung Yan muncul, meminta maaf, dan mengatakan dia sedang menjemput pacarnya dari Makau. Dan pacarnya tidak lain adalah protagonis kita yang melambai kepada para kakak kelas. Gadis pirang itu memperingatkannya bahwa melewatkan latihan akan mengakibatkan hukuman. Tapi Jung Yan tampaknya tidak peduli sedikit pun dengan omelan itu dan hanya membuat muka. Zhou Yuan masuk ke dalam percakapan dan mengatakan dia punya beberapa pekerjaan untuk para gadis di departemen itu. Mendengar tawaran ini, kakak kelas itu langsung menerimanya, dan mereka berdua bertukar info kontak. Tepat setelahnya, si pirang memeriksa profil Zhou Yuan dan melihat banyak foto dia pamer di Makau. Karena ini, dia mengira dia adalah tuan muda kaya dan merasa kecewa karena dia sudah punya pacar. Di obrolan grup departemen, kakak kelas itu mengumumkan bahwa Zhou Yuan bisa memberi mereka pekerjaan paruh waktu. Begitu latihan selesai, gadis-gadis lain memperhatikan pasangan itu dari kejauhan. Zheng Yan merengek pada protagonis kita tentang rumah baru itu dan berkata dia ingin mengajak teman-temannya untuk melihatnya. Pria itu sedikit bingung dengan perubahan hati pacarnya yang tiba-tiba. Ketika mereka sampai di sana, mereka semua terpesona oleh betapa indah dan mewahnya pintu masuk ke kompleks itu. Salah satu teman menyebutkan bahwa setiap unit di sana pada akhirnya akan bernilai 6 juta ribu. Pada saat yang sama, pasangan acak lewat, dan si wanita bermimpi tinggal di tempat seperti itu. Teman berambut gelap itu menjadi sangat bersemangat, bertanya-tanya apakah rumah itu dibeli untuknya. Ketika mereka masuk ke dalam apartemen, rahang mereka ternganga melihat betapa besarnya tempat itu. Zheng Yan terkejut mengetahui apartemen itu bahkan memiliki gym pribadi. Sesaat kemudian, dia bahkan lebih terkesan dengan balkon atap yang besar. Benar-benar jatuh cinta dengan tempat itu, dia menyatakan bahwa dia ingin tinggal di sana bersamanya. Protagonis kita kemudian menarik perhatian semua orang dan mengatakan dia membawa oleh-oleh dari Makau. Jung Yan menyuruh teman-temannya untuk tidak malu-malu dan memanfaatkan kemurahan hatinya. Istri tampaknya tidak terlalu terkesan dengan kosmetik sederhana. Jung Yan menawarkan 2 produk kosmetik kepada Lin Lin, tetapi gadis itu menolaknya, mengatakan dia tidak memakai riasan. Tepat setelahnya, dia pamit, menjelaskan bahwa dia punya urusan lain, dan harus pergi. Teman lain juga memutuskan untuk pergi. Membuat Jung Yan bingung mengapa semua orang pergi. Gadis itu berterima kasih atas hadiahnya, dan protagonis kita menjawab dengan pepatah tentang orang kaya baru yang tidak melupakan teman lama mereka. Jung Yan kemudian mengundang temannya untuk berkunjung kapan saja, dan Jo Yuan, dengan canggung setuju. Sementara itu, Suking berpikir bahwa semua ini pernah menjadi impian mereka, tetapi dia terus mengabaikannya. Dia merusak suasana dan mengatakan dia perlu berbicara dengan protagonis kita berdua saja. Jung Yan menjadi kesal dengan kelancangannya dan mengingatkannya bahwa dialah nyonya rumah. Jo Yuan memotong pembicaraan, mengatakan tidak ada yang perlu didiskusikan dan dia tidak ingin dia salah paham. Setelah semua orang pergi, Jung Yan bersantai di sofa, tersenyum sambil menggulir ponselnya. Protagonis kita duduk di sebelahnya, dan hanya menatap sampai dia bertanya apa yang dia lihat. Dengan tatapan menggoda, dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan gadis itu menjadi gugup, tidak tahu harus berbuat apa. Dia kemudian membisikkan sesuatu di telinganya, dan suasana di antara mereka langsung memanas. Menghadapi situasi itu, dia mendorongnya ke sofa, dan mereka berdua mulai berciuman dengan intens. Dan begitulah, pasangan itu memanfaatkan momen mereka berdua untuk menebus waktu yang hilang. Gadis itu benar-benar larut dalam momen itu, tetapi saat keadaan mulai membaik, suasana tiba-tiba rusak. Tiba-tiba, Jung Yan mendorong protagonis kita menjauh dan menyuruhnya menghentikan semuanya sekarang juga. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia belum siap untuk itu dan memintanya untuk menunggu selama 3 bulan. Jo Yeon sangat terkejut dengan permintaannya dan bertanya apakah dia serius. Dia bilang ya.